Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2721. Apa? Dia adalah Tuan Ye. Lelucon apa ini? Surga penguasa giok rendah menciptakan 6 Saint Exalt dan bahkan membuat Saint Exalt banteng iblis menerobos. Tapi, bisa membuat 6 Saint Exalt begitu hormat, siapa lagi kalau bukan dia? Aku memikirkan jutaan kemungkinan, tetapi satu-satunya hal yang tidak aku pikirkan adalah apa yang membuat 6 Saint Exalt menerobos sebenarnya adalah surga penguasa giok yang rendah. Tindakan 6 Saint Exalt menyebabkan kehebohan di seluruh konferensi segudang roh. Sebelum ini, dunia luar memiliki banyak spekulasi. Tetapi terlepas dari itu, tidak seorang pun bisa meramalkan bahwa inisiator dari semua ini sebenarnya adalah surga penguasa giok yang lebih rendah. Bukan mengatakan bahwa surga penguasa giok tidak bisa melakukannya, tetapi bahwa dari surga penguasa giok ke surga penguasa suci, langkah ini sendiri sudah sangat sulit. Apa kemampuannya untuk dapat membiarkan begitu banyak kekuatan menerobos? Tetapi reaksi 6 Saint Exalt juga benar-benar memberitahu mereka bahwa itu adalah benar Ye Yuan. Jika itu lelucon, maka lelucon ini terlalu berlebihan. Seberapa mulia status kekuatan Saint Exalt? Bahkan jika itu perintah Saint Exalt banteng iblis, mereka yakin bahwa 6 Saint Exalt tidak mungkin mengoordinasikan permainan ini juga. Dua orang raksasa kera menatap dengan mata terbelalak. Sementara Saint Exalt banteng iblis tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, aku tahu bahwa kalian akan memiliki ekspresi ini. Apakah kalian tahu bahwa ketika Exalt ini melihat metode adik muda Ye waktu itu, ekspresiku tampak persis seperti milik kalian. Tetapi bagaimana ini mungkin?" Saint Exalt kera raksasa masih tidak berani mempercayainya saat dia berkata, "Tidak ada yang tidak mungkin. Kalian semua tidak bisa membayangkan metode adik muda Ye." Saint Exalt banteng iblis berkata sambil tersenyum. Di sana, ketika Ye Yuan melihat ke-6 orang itu, dia tersenyum dan berkata, "Kalian semua menerobos, aku juga telah memenuhi janjiku waktu itu." Harimau cerah berkata dengan takut dan ngeri, "Kami yang punya mata tetapi tidak bisa melihat, hampir membahayakan hidup Tuan Ye. Berdosa, sungguh berdosa." Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Siapa yang bisa menolak kesempatan baik surga penguasa suci? Itu bukan salahmu." Meskipun ke-6 orang itu menerobos ke surga penguasa suci, rasa hormat mereka terhadap Ye Yuan semakin bertambah. Pertama, Ye Yuan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kualitas pil suci surgawi giok yang berharga yang dia berikan kepada mereka sangat tinggi, tidak pelit sama sekali. Kedua, mereka sudah tahu sekarang bahwa surga penguasa suci harus menghadapi kesengsaraan Dao penguasa suci. Masih banyak area yang bisa diandalkan pada Ye Yuan di masa depan. Ini juga alasan mengapa ahli alkimia surgawi dihormati oleh semua orang. Adik muda Ye datang tepat waktu, Exalt ini akan mengumumkannya bersama-sama. Exalt ini akan bertanggung jawab atas penguasa kuil dari kuil All Saint. Adik muda Ye akan menjadi penguasa kuil kehormatan kuil All Saint ini, semua wewenang dan kepentingan setara dengan Exalt ini. Saint Exalt banteng iblis turun untuk secara pribadi menerima Ye Yuan. Meraih pergelangan tangannya, dia menariknya duduk di sampingnya. Ye Yuan tampak bingung juga. Tapi terdengar cukup bagus. Tentu saja tidak ada yang berani keberatan. Konferensi segudang roh berakhir. Semua roh sejati tersebar. Saint Exalt kera raksasa juga tidak bisa menahannya lagi. "Saudara Ye, Exalt ini telah menyiapkan hadiah kecil, harap terimalah." Kera raksasa mengeluarkan gelang ruang dan memberikannya kepada Ye Yuan dengan senyum. "Saudara Ye, di dalam sini praktis semua aset Exalt ini. Jika kamu tertarik, Exalt ini ingin meminta pil surgawi darimu." Burung raksasa juga tidak mau menunjukkan kelemahan saat berkata. Kedua ini juga menaruh modal darah untuk mendapatkan pil surgawi Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan mendorong kembali hadiah-hadiah itu, lalu berkata, "Dua Saint Exalt, Ye ini tidak menginginkan barang-barangmu." Ketika kedua orang itu mendengar itu, ekspresi mereka tak bisa tidak berubah drastis. "Saudara Ye, apa yang bisa kubuat, kami juga bisa memberikan padamu." "Mengapa melakukan ini?" kata Saint Exalt kera raksasa dengan bingung. Hadiahnya disiapkan sesuai dengan standar ahli alkimia surgawi kelas 5. Bagi Ye Yuan, surga penguasa giok ini, pasti memiliki daya tarik yang cukup. Tetapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya bahkan tidak melihatnya.
Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku bisa membantu kalian semua meracik pil surgawi dan aku juga tidak menginginkan hadiah-hadiahmu, aku hanya ingin kalian semua berhutang budi padaku. Ketika aku membutuhkan bantuan kalian, kalian semua harus membantuku bertindak sekali. Bahkan orang bodoh juga tahu bahwa utang ini mungkin tidak mudah untuk dibayar. Namun, tidak peduli seberapa sulit untuk membayarnya, itu masih lebih baik daripada mati di bawah kesengsaraan Dao. Oleh karena itu, kedua orang itu tidak ragu sedikit pun dan setuju. Setelah kera raksasa dan kedua orang itu mendapatkan janji Ye Yuan, mereka tidak mau tinggal lebih lama dan segera pergi. Waktu penting untuk ranah kultivasi seseorang. Adik muda Ye, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Saint Exalt Banteng Iblis. Ye Yuan berkata, aku berencana untuk membuat perjalanan kembali ke Surgawi Selatan terlebih dahulu. Kemudian, saya akan berangkat ke 5 wilayah surgawi besar. Saint Exalt Banteng Iblis mengangguk dan berkata, apapun yang perlu adik lakukan, jangan ragu untuk berkata. Urusanmu adalah urusan kakak. Dia bukan bodoh. Ye Yuan menolak hadiah kosmik dari kera raksasa dan kedua orang itu dan hanya bertukar untuk sebuah bantuan. Dia pasti membawa banyak beban. Ye Yuan tidak melankolis juga, berkata dengan senyum, kakak besar tenang saja. Adik ini tidak akan bersikap sopan. Setelah menghabiskan waktu bersama cukup lama, Ye Yuan lebih atau kurang memiliki pemahaman tentang kepribadian Saint Exalt Banteng Iblis. Meskipun dia kuat, kepribadiannya lurus dan tidak licik, sangat mudah diajak bicara. Harimau cerah membuka mulutnya dan berkata, karena Tuan Ye ingin kembali ke Surgawi Selatan, kami berlima juga akan pergi bersama. Lagi pula, kami berlima telah melakukan banyak perbuatan jahat di Surgawi Selatan. Kali ini, kita bisa meminta maaf kepada mereka. Ye Yuan tentu saja tidak punya alasan untuk tidak mengizinkan permintaan ini. Dia harus memberikan penjelasan kepada nyawa-nyawa yang mati sia-sia di Surgawi Selatan. Setelah beberapa hari, Ye Yuan membawa kelima Saint Exalt dan berangkat kembali ke Surgawi Selatan. Di sebuah gunung dalam batas Surgawi Selatan, tiba-tiba, sebuah aura yang menakjubkan melonjak ke langit. Tekanan yang mengerikan membuat burung dan binatang lari berhamburan kemana-mana. Di atas langit, sebuah fenomena turun dari surga. Itu adalah tanda-tanda telah menembus surga penguasa suci. Setengah bulan kemudian, seorang sosok bangkit ke langit dan terbahak-bahak. Tawa itu mengguncang hingga langit dan bumi berubah warna. Hahaha, aku, Meng Frostwind, akhirnya mengambil langkah ini. Ini adalah surga penguasa suci. Betapa kekuatan yang ajaib. Aku merasa bahwa dengan menggelengkan tanganku sekarang. Itu surga Dao. Harimau cerah, kalian berlima binatang ini mengejar Exalt ini sampai tidak ada jalan ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Hari ini, Exalt ini melangkah ke surga penguasa suci. Aku pasti akan membuat kalian semua membayar harga yang mengerikan. Ahli yang menembus ke surga penguasa suci ini tepatnya adalah penguasa kota Surgawi Selatan, Meng Frostwind, yang menggunakan cara yang hina dan menipu kelima Saint Exalt setengah langkah surga penguasa suci. Dia mengonsumsi pil takdir suci dan mengalami 50 tahun kultivasi pahit dalam pengasingan. Akhirnya, dia mendapatkan pencerahan tiba-tiba dan melangkah ke tujuannya yang sudah lama diidamkan, surga penguasa suci. Sebenarnya, dia tentu saja tahu tentang kelima Saint Exalt setengah langkah surga penguasa suci memimpin pasukan untuk membasuh Surgawi Selatan dengan darah. Pada saat itu, dia belum menemukan tempat untuk masuk pengasingan dan sedang berkelana di tanah Surgawi Selatan. Tetapi dia tidak maju untuk melindungi. Dia membiarkan tanah Surgawi Selatan menjadi sungai darah. Menurut rencananya, setelah dia menembus surga penguasa suci, dia akan menemukan kelima orang itu lagi untuk membalas dendam. Pandangan Meng Frostwind melihat ke arah kota Surgawi Selatan dan berkata dengan suara serius, 50 tahun telah berlalu. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang masih tersisa di kota Surgawi Selatan. Exalt ini sekarang menjadi seorang penguasa suci yang agung. Tidak akan dianggap terlalu terlambat untuk mengumpulkan pasukanku dan memulai dari awal, aku akan pergi merebut kembali tanah Surgawi Selatan terlebih dahulu, dan kemudian maju ke utara dengan pasukan, aku akan membiarkan orang-orang ini merasakan pembantaian juga. Membayangkan sampai di sini, dia tidak tinggal lagi, sosoknya melesat dan lenyap ke horizon. Tuan Kota Surgawi Selatan, Zhao Sun, memberikan hormat kepada kelima Tuan Saint Exalt. Melihat kelima surga penguasa suci besar di belakang Ye Yuan, gelombang yang bergemuruh berkecamuk di hati Zhao Sun.
Ye Yuan benar-benar melakukannya. Ini adalah 5 surga penguasa suci besar. Ini adalah ranah kultivasi yang semua orang berusaha sekeras mungkin mencapainya bahkan dalam tidurnya namun tidak bisa mencapainya. Di kota surgawi selatan saat ini, dia memikul tanggung jawab sebagai tuan kota dan Aula Master. Hahaha, adik muda Zhao tidak perlu terlalu sopan. Kami datang kali ini untuk meminta maaf. Harimau cerah berkata sambil tersenyum. Ya, 50 tahun yang lalu, kami berdua yang memiliki beberapa sekrup kendur di kepala kami, melakukan berbagai jenis hal bodoh seperti itu. Saint Exalt tikus surgawi berkata. Kami membawa beberapa hadiah kali ini untuk menyatakan permohonan maaf kami, harap adik muda Zhao akan memaafkan, Saint Exalt gajah segudang berkata. Kelima surga penguasa suci besar yang berulang kali memanggilnya sebagai adik mereka membuat kepala Zhao Sun berputar. Tuan Saint Exalt benar-benar memanggilnya sebagai adik mereka. Selain itu, mereka benar-benar datang untuk meminta maaf. Apa yang terjadi di dunia ini? Sebenarnya, Zhao Sun dan yang lainnya semua berpikir bahwa Ye Yuan tidak akan bisa kembali. Tetapi sekarang, tidak hanya Ye Yuan kembali, sikap kelima Exalt itu begitu baik sehingga membuat orang merasa agak terlalu tertekan. Ah, Tuan Saint Exalt terlalu sopan. Ini bukan tempat untuk berbincang-bincang, silakan masuk kota untuk berbicara. Zhao Sun tidak berani untuk menjadi lengah, tetapi dia masih menunjukkan cukup sopan santun. Pada akhirnya, mereka adalah 5 Saint Exalt. Dipanggil saudara oleh 5 Saint Exalt, Zhao Sun merasa tidak enak dari kepala hingga kaki. Tuan Ye, silakan. Tapi beberapa orang tidak berani pergi duluan, membiarkan Ye Yuan pergi duluan. Mata Zhao Sun meledak keluar. Aula Master ketiga benar-benar terlalu mengesankan. Kelima Saint Exalt begitu hormat kepadanya. Waktu itu ketika kelima raja menyerang stratum surgawi, betapa penuh semangat mereka. Sekarang, mereka menerobos ke surga penguasa suci, tapi menjadi sangat sopan. Aula Master ketiga memadamkan wilayah laut selatan Tisel dan menundukkan pegunungan segudang iblis sekarang. Kota surgawi selatan kita tidak khawatir lagi. Ketika para ahli di kota melihat adegan ini, di luar kejutan, setiap orang dari mereka merasa bangga secara spontan. Surgawi selatan selalu hidup di antara celah utara dan selatan, dua kekuatan besar, hidup sangat tertindas. Tetapi sejak kedatangan Ye Yuan, segalanya berubah. Ye Yuan melakukan perjalanan ke wilayah Laut Selatan Tisel. Wilayah Laut Selatan Tisel mengirim utusan, menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menyerang Surgawi Selatan. Ye Yuan melakukan perjalanan ke pegunungan segudang iblis, kelima Saint Exalt datang sendiri untuk meminta maaf. Aula Master ketiga ini benar-benar sosok seperti dewa. Setelah masuk ke dalam kota, tentu saja tidak bisa terhindar dari beberapa percakapan kecil. Saat berbicara, kelima Exalt Agung semua sangat rendah hati, yang juga membuat Zhao Sun dan yang lainnya menghela nafas tanpa henti. Mereka tahu bahwa kelima Exalt Agung menghargai wajah Ye Yuan. Memikirkannya lagi sekarang, Meng Frostwind benar-benar menolak apa yang ada di bawah hidungnya untuk mencari sesuatu yang jauh. Jelas ada sosok luar biasa tepat di bawah kelopak matanya, tetapi dia menggunakan metode yang sangat menyedihkan untuk mencetak dirinya dalam ingatan orang. Tiba-tiba, aura menakutkan turun dengan tiba-tiba, menyelimuti seluruh kota surgawi selatan. Siapapun yang menjadi tuan kota di kota surgawi selatan sekarang, Exalt ini adalah Meng Frostwind. Mengapa kalian belum datang memberi hormat dengan cepat? Suara yang mengguncang bumi bergema di seluruh kota surgawi selatan. Ternyata Meng Frostwind yang datang. Di dalam manor tuan kota, semua orang terkejut. Tuan kota Meng berhasil menembus ke surga penguasa suci. Kata Zhao Sun dengan terkejut. Terlepas dari segala hal, menembus ke surga penguasa suci bukanlah hal sepele. Terutama ini adalah surga penguasa suci pertama tanah surgawi selatan. Tetapi Wu Jian memiliki pandangan merendahkan saat dia berkata, benda sial ini masih memiliki wajah untuk kembali. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin tanah surgawi selatanku terjerumus ke dalam jurang penderitaan? Song Tianyang juga berkata, waktu itu, ketika darah mengalir seperti sungai di surgawi selatan, dia berperilaku seperti kura-kura penakut. Sekarang dia berhasil menembus ke surga penguasa suci, dia ingin kembali dan menjadi tuan kota. Rencana yang bagus. Mengenai perilaku Meng Frostwind, kota surgawi selatan saat ini sangat merendahkan. Ketika Harimau Cerah dan yang lainnya mendengar Meng Frostwind melaporkan namanya, mereka sudah lama membakar kemarahan di hati mereka.
Penjahat yang hina ini akhirnya bersedia menunjukkan dirinya. Hehehe, dia mungkin tidak mengharapkan bahwa kita berlima berhasil menembus ke surga penguasa suci pada saat yang bersamaan kan. Harimau cerah berkata dengan marah besar. Beberapa orang hendak bergerak, tetapi mendengar Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu buru-buru. Meng Frostwind ini kembali untuk memamerkan prestasinya. Betapa tidak menyenangkannya jika kita tidak membiarkannya menikmatinya sepenuhnya. Selain itu, jika kalian semua keluar seperti ini, sangat mudah untuk membuatnya ketakutan. Begitu harimau cerah dan yang lainnya mendengar, mereka tidak bisa membantu mengangguk diam-diam, berpikir bahwa masih Ye Yuan yang teliti. Bertarung 1 lawan 5 sepertinya sangat berlebihan, tetapi menyergap seperti ini, sangat mudah untuk menakuti Meng Frostwind pergi. Jika seorang surga penguasa suci ingin lari, memang tidak mudah untuk membunuhnya. Tetapi jika mereka tiba-tiba melakukan gerakan yang tidak biasa dan mengepungnya, tidak akan semudah itu jika Meng Frostwind ingin lari. Hehehe, masih Tuan Ye yang mengesankan. Saint Exalt tikus surgawi memberi jempol sambil berkata. Ye Yuan berkata kepada Zhao Sun, ayo, mari kita bertemu dengan tuan kota ini. Zhao Sun mengangguk sedikit dan mengikuti Ye Yuan keluar pintu. Melangkah ke udara, Ye Yuan melihat seorang pria parubaya berpakaian jubah biru, kedua tangan di belakang punggung dan mata yang tertuju ke langit, tampak seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkannya di bumi ini. Ini masih pertama kalinya dia melihat Meng Frostwind. Kesan pertama yang diberikan Ye Yuan adalah penjahat yang mabuk oleh kesuksesan. Mungkin dia tidak seperti ini di masa lalu, tetapi sekarang, memang itulah yang dia lihat. Meng Frostwind jelas memperhatikan kedua orang itu juga, pandangannya menjadi muram dan dia berkata, Zhao Sun, aku tidak mengharapkan bahwa kamu benar-benar berhasil. Tampaknya orang yang bertanggung jawab sekarang di kota surgawi selatan adalah kamu. Namun, mengapa kalian belum memberikan salam ketika melihat Exalt ini? Berbicara ke belakang, dua mata Meng Frostwind melotot, tekanan kuat menerpa mereka dengan cepat. Zhao Sun mendengus dingin dan berkata, Meng Frostwind, kamu masih punya muka untuk kembali. Apakah kamu tahu bahwa 50 tahun yang lalu, seluruh tanah surgawi selatan hampir terjerumus ke dalam jurang penderitaan karena ulahmu? Meng Frostwind tidak peduli sedikit pun dan berkata dengan dingin, sebuah kelompok semut, jika mereka mati, maka mereka mati. Apa masalahnya? Bisakah sekelompok semut lebih penting daripada Exalt ini menembus ke surga penguasa suci? Lagi pula, bukankah kota surgawi selatan ini, baik-baik saja? Sebenarnya, ketika Meng Frostwind turun ke kota surgawi selatan, dia juga cukup terkejut. Kota surgawi selatan sebenarnya masih utuh sepenuhnya. Gelombang aura kuat datang dari kota, tampaknya kerugian tidak terlalu besar. Waktu itu, roh sejati datang dengan kekuatan besar. Dia sudah melihat kekuatan itu dengan mata kepala sendiri. Itu bahkan gagal menghancurkan kota surgawi selatan. Namun, tidak peduli apa, yang terbaik adalah tidak hancur. Itu tidak sampai membuatnya mengambil alih lapak yang rusak. Kamu benar-benar berani. Melihat bahwa Meng Frostwind tidak memiliki penyesalan sedikit pun, Zhao Sun tidak bisa menahan kemarahannya. Meng Frostwind berkata dengan dingin, kelima orang bejat itu kuat. Exalt ini tidak sebanding dengan mereka waktu itu. Tetapi sekarang, Exalt ini sudah menembus ke surga penguasa suci. Aku adalah penguasa sejati tanah surgawi selatan ini. Sudah waktunya untuk mencari mereka untuk membalas dendam. Oh, benar, siapa anak laki-laki ini di sampingmu? Dia terlihat agak asing. Zhao Sun berkata dengan suara serius, namanya Ye Yuan. Kamu seharusnya pernah mendengarnya sebelumnya. Dahi Meng Frostwind berkerut sedikit. Sepertinya mengingat sesuatu, dia tersenyum dan berkata, jadi, itu adalah ahli alkimia itu. Exalt ini buru-buru masuk ke dunia mistik waktu itu dan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu akan mengikuti Exalt ini di masa depan. Ketika Zhao Sun mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Bagaimana dia tidak pernah menemukan betapa sombongnya orang ini di masa lalu. Dia memiliki 5 Saint Exalt yang mengikutinya. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk berani memanggil makhluk seperti itu mengikuti kamu? Harus diketahui, sebelum ini hanya ada 3 Saint Exalt di seluruh gunung segudang iblis. Benar, yang tidak tahu adalah yang paling berani. Ye Yuan tidak marah, tetapi dia melihat Meng Frostwind dan berkata dengan senyum dingin, memintaku mengikutimu. Aku ingin tahu apa manfaat yang bisa kamu berikan kepadaku.
Meng Frostwind melambai jubahnya dengan anggun dan berkata dengan dingin, aku mendengar bahwa keahlianmu dalam meracik pil surgawi sangat diagumi oleh Zhao Sun. Jika begitu, kamu bisa menjadi Aula Master dari Aula Pil Surgawi Selatan ini. Meng Frostwind bahkan berpikir bahwa Ye Yuan akan tergoda, setelah memberinya penawaran yang tak terbantahkan. Serangkaian hujatan Zhao Sun terhadapnya sebelumnya sudah membuatnya merasa benci. Jika dulu, dia akan menahannya. Tetapi sekarang, dia dihormati sebagai Saint Exalt. Mengapa dia peduli tentang surga setengah langkah penguasa suci? Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu dan berkata, hanya Aula Master dari Aula Pil Surgawi Selatan. Belum cukup. Meng Frostwind menyeringai dan berkata dengan mencemooh, hah, berbicara muluk-muluk. Lalu katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Ye Yuan berkata dengan dingin, aku ingin kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu di depan seluruh ahli bela diri kota ini. Ekspresi Meng Frostwind menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, bocah, berani bermain dengan Exalt ini. Tahukah kamu bahwa Exalt ini saat ini adalah satu-satunya surga penguasa suci di tanah surgawi selatan ini? Hidup dan mati semua bergantung pada satu pikiran Exalt ini. Ye Yuan sama sekali tidak peduli dan berkata dengan senyum samar, bermain. Aku tidak punya waktu luang untuk bermain hal memalukan ini denganmu. Meng Frostwind marah ketika mendengar itu dan berkata, bocah, kamu benar-benar hebat, berani menantang surga penguasa suci ini. Ye Yuan berkata dengan merendahkan, apakah surga penguasa suci begitu mengesankan? Lalu lihatlah apakah penguasa suci benar-benar mengesankan atau tidak. Meng Frostwind berteriak dingin, aura surga penguasa suci melepaskan tiba-tiba. Seluruh kota surgawi selatan merasakan tekanan yang mengerikan. Surga penguasa suci terlalu menakutkan. Di tengah badai yang ganas ini, bahkan Zhao Sun setengah langkah surga penguasa suci ini tampak luar biasa lemah juga. Hahaha, surga penguasa suci, begitu mengesankan. Exalt ini benar-benar takut. Dalam tawa keras, Saint Exalt harimau cerah muncul. Pupil Meng Frostwind menyusut dan dia berseru dengan terkejut, kamu juga berhasil mencapai surga penguasa suci. Ini tidak mungkin. Surga penguasa suci, sungguh luar biasa. Tampaknya Exalt ini juga sangat luar biasa. Dengan senyum nakal, Saint Exalt gajah segudang juga muncul. Dan arah di mana dia muncul adalah dengan sudut yang memotong dengan Saint Exalt harimau cerah, memblokir setengah dari jalur mundur Meng Frostwind. Melihat Saint Exalt gajah segudang, hati Meng Frostwind berdebar-debar. Kamu juga berhasil mencapai surga penguasa suci. Meng Frostwind, kamu tampak sangat terkejut. Bukankah hanya mencapai surga penguasa suci? Lihat bagaimana ini membuatmu begitu menarik, kata Saint Exalt tikus surgawi juga muncul. Meng Frostwind merasa bahwa napasnya menjadi agak tak teratur. Surga penguasa suci. Dia hanya merebut kesempatan baik dari beberapa orang ini setelah melewati berbagai macam kesulitan, menguatkan daunnya dan menjadi surga penguasa suci. Tapi siapa yang tahu bahwa 50 tahun menutup diri, setelah keluar dari pengasingan, semuanya berubah. Dia pikir dia bisa menginjak-injak kelima roh sejati besar ini setelah keluar dari penutupan diri. Tapi siapa yang akan menyangka bahwa 3 dari 5 itu berhasil mencapai surga penguasa suci? Surga penguasa suci setengah matang seperti kamu bahkan ingin membuat Tuan Ye mengikuti kamu juga, kepalamu mungkin dipukul oleh keledai kan? Maaf tentang itu, aku menghina keledai, kata Saint Exalt singa liar dengan meremehkan. Setelah Saint Exalt singa liar dan Saint Exalt rusa raksasa muncul, mata Meng Frostwind hampir keluar. Kamu semua benar-benar berhasil mencapai surga penguasa suci. Meng Frostwind merasa bahwa dunia ini terlalu menakutkan. 5 roh sejati besar semua berhasil menerobos, lalu apa arti kesempatan baik yang dia pikirkan untuk dihitung? Meng Frostwind merasa sangat sial sekarang. Saint Exalt harimau cerah melihat Meng Frostwind dan berkata dengan senyum palsu, kamu tampak sangat terkejut. Saat kamu merebut pil takdir suci waktu itu, kamu tidak mengharapkan akan ada hari ini kan? Apakah kamu tidak mengatakan tadi bahwa kamu ingin mencari kami berlima untuk membalas dendam? Sekarang, kami akan memberi kamu kesempatan ini. Mereka berlima sudah membentuk lingkaran. Bahkan jika teknik gerakan surga penguasa suci sangat cepat, tidak mungkin melarikan diri. Meng Frostwind dipenuhi dengan ketakutan, baru sekarang menyadari bahwa dia dalam bahaya. Baru saja, dia benar-benar terlalu kaget. Kapan surga penguasa suci menjadi kubis? Bagaimana, kamu semua mencapainya?
Meng Frostwind tidak bisa memahami setelah memikirkannya dan berkata. Harimau cerah tertawa keras dan menunjuk Ye Yuan seraya berkata, bodoh, kamu hanya peduli merencanakan terhadap kami, tetapi tidak tahu bahwa dewa sejati ada tepat di bawah hidungmu. Dao alkimia Tuan Ye memiliki kemampuan untuk mengakses surga dan menembus bumi. 5 dari kita berhasil mencapai surga penguasa suci semua berkat dia. Apa artinya pil takdir suci? Ini kamu. Tidak mungkin. Seluruh tubuh Meng Frostwind gemetar, dan dia melihat ke arah Ye Yuan dengan tidak percaya. Kelima Saint Exalt surga penguasa suci ini sebenarnya diciptakan oleh surga penguasa giok yang lebih rendah. Ini, bagaimana mungkin? Jika seorang alkemis surga kelas 4 bisa menciptakan surga penguasa suci, maka surga penguasa suci akan ada di mana-mana. Harimau cerah tersenyum dan berkata, mau percaya atau tidak, terserah padamu. Tapi sekarang, kami akan mengalahkanmu dulu sebelum berbicara. Saudara-saudara, lakukan. Benar sekali. Beberapa orang Saint Exalt menggosok-gosok tinjunya dan mengelap telapak tangannya, masing-masing menatap seperti harimau lapar. 5 orang tidak ragu sedikit pun, melakukan serangan hampir bersamaan. Kekuatan seperti ini, kapan kekuatan di kota pernah melihatnya sebelumnya? Getaran yang menakutkan itu seperti kembang api yang indah di langit, sangat indah. Ekspresi Meng Frostwind berubah drastis dan hanya bisa merespons secara pasif. Jalur mundurnya semuanya diblokir, dia hanya bisa goyah di kakinya. Tapi yang membuatnya kesal, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan kelima orang ini. Tunggu, mengapa orang ini begitu lemah? Apakah mungkin dia menyembunyikan kekuatannya? Singa liar berkerut dan berkata. Bertukar pukulan sebelumnya, dia menemukan bahwa kekuatan Meng Frostwind jauh lebih lemah daripada miliknya. Harus diketahui, ketika mereka berada di setengah langkah surga penguasa suci, kekuatan Meng Frostwind sebanding dengan harimau cerah King. Sebaliknya, bagaimana mungkin kelima dari mereka menemukannya untuk pergi bersama? Tetapi setelah berhasil mencapai surga penguasa suci, dia menemukan bahwa kekuatan lawannya sangat lemah. Paling-paling, dia hanya memiliki 70% kekuatannya. Aneh. Menyembunyikan apanya? Bagaimana mungkin pil takdir suci dapat dibandingkan dengan pil surga suci giok mulia Tuan Ye? Saat kita mencapai surga penguasa suci, kita praktis menggali semua potensi dalam tubuh kita. Pil takdir suci yang buruk itu hanya tingkat ketiga atau keempat. Jadi bagaimana mungkin itu bisa mengkonsolidasikan ranah kultivasi dan mengkonsolidasikan fondasi? Harimau cerah mengomel dengan senyum. Saint Exalt singa liar mendapat pemahaman mendadak dan berkata, jadi begitulah. Orang ini benar-benar kehilangan semangka untuk mengambil biji wijen. Aku kira aku bisa menjatuhkannya sendiri. Bodoh, bodoh, hahaha. Bahkan terobosan pun berbeda. Sebaliknya, bagaimana kualitas pil obat dapat menunjukkan perbedaan? Sebuah pil surga tingkat sejati, efek obatnya seringkali di luar pemahaman. Itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan pil takdir suci. Kelima Saint Exalt beraksi bersamaan, Meng Frostwind dipukuli sampai ia terus muntah darah. Dia hanya memiliki kekuatan untuk membela diri, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk melawan? Jika bukan karena kelima Saint Exalt menunjukkan belas kasihan, dia mungkin sudah lama mati. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mencapai surga penguasa suci, tetapi dia cacat tanpa bisa berlagak. Baiklah, itu sudah cukup. Biarkan dia dengan hidup yang menyedihkan ini, aku ingin dia berlutut dan meminta maaf kepada semua ahli bela diri di kota ini. Ye Yuan berkata dengan keras. Di jalan datar, satu manusia dan satu banteng sedang melaju, terlihat lambat, namun kenyataannya, mereka cepat. Banteng itu berwarna kuning besar. Manusia itu secara alami adalah Ye Yuan. Ketika Ye Yuan meninggalkan gunung, kuning besar berinisiatif meminta untuk mengikuti dan menjadi tunggangan bagi Ye Yuan. Jelas, kuning besar sudah memastikan bahwa Ye Yuan bukanlah seseorang yang berada di kolam dangkal. Itu sebabnya dia bersedia menjadi tunggangannya. Lagi pula, karena mampu menciptakan 6 surga penguasa suci di alam surga penguasa giok, ia bahkan tidak berani membayangkan hal seperti itu sebelumnya. Lalu bagaimana jika Ye Yuan berhasil menembus surga penguasa suci di masa depan? Perlu diketahui bahwa surga penguasa suci bukanlah hasil akhirnya. Sebaliknya, surga penguasa suci malah menjadi jalan menuju kehancuran. Tidak maju berarti kematian. Sehubungan dengan hal ini, Saint Exalt Banteng Iblis tentu saja tidak keberatan. Dengan kuning besar menerobos ke surga penguasa suci, statusnya sudah berbeda dari sebelumnya. Selain itu,
dia juga membutuhkan kuning besar untuk menjaga hubungannya dengan Ye Yuan. Meng Frostwind tidak mati. Kultivasinya dilumpuhkan dan diikat di pusat kota surgawi selatan, diludahi dan dikutuk oleh semua orang. Setelah itu, Saint Exalt Harimau Cerah mengumumkan kepada kota selatan surgawi atas nama Kuil All Saint bahwa mereka tidak akan pernah menyerang. Sejak saat itu, Ye Yuan sebenarnya telah menjadi raja kota surgawi selatan yang tidak bermahkota. Terlepas dari apakah itu Zhao Sun atau Manor Tuan Kota, mereka sangat menghormati Ye Yuan. Dapat dikatakan bahwa dia sepenuhnya memberantas dua penyakit di hati surgawi selatan hanya dengan kekuatannya. Ye Yuan saat ini sudah tiba di domain surgawi yang sejati, di depannya terdapat sekte surgawi Giok sejati. Kembali ke 5 wilayah surgawi besar, rencana Ye Yuan adalah melakukan perjalanan kembali ke bentangan surga terlebih dahulu, dan kemudian membantu Yue Mengli mereka semua mencapai stratum surgawi. Kemudian dia akan belajar lebih banyak tentang situasi sebenarnya dari aliansi Pil dan melakukan balas dendam. Sudah beberapa hari sejak dia kembali ke 5 wilayah surgawi besar. Ye Yuan mendengar banyak rumor, tetapi juga merasakan kekuatan aliansi Pil saat ini. 5 wilayah surgawi besar saat ini telah sepenuhnya berada di bawah kendali aliansi Pil. Mereka juga berjalan ke depan panggung dari belakang layar. 5 wilayah surgawi besar, tidak peduli betapa cemerlangnya sekte surgawi di masa lalu, mereka semua tunduk di bawah kaki aliansi Pil sekarang. Aliansi Pil saat ini mengendalikan seluruh sumber daya alkimia di 5 wilayah surgawi besar. Terlepas dari apakah itu alkemis surgawi atau pengobatan surgawi, semuanya sebenarnya berada di bawah kendali aliansi Pil. Bagi mantan sekte-sekte besar tersebut, aliansi Pil mengirimkan alkemis surgawi yang kuat untuk mempertahankan benteng, dan menamai mereka sebagai kursi pertama. Status kursi pertama bahkan berada di atas sekte master. Itu sebenarnya setara dengan menjadikan sekte master sebagai boneka. Sekte manapun yang membangkang akan langsung dihancurkan. Selama lebih dari 100 tahun ini, sudah ada beberapa sekte pembangkang yang telah hilang sama sekali. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang berani menolak. Tentu saja, ini hanyalah asumsi umum yang dibuat Ye Yuan. Dia memahami bahwa permainan sebenarnya dari 5 wilayah surgawi besar masih berada di antara surga penguasa suci. Level permainan ini bukanlah yang bisa diakses oleh rata-rata orang. Tiba-tiba, seorang pendeta Tao yang ceroboh mengenakan jubah Tao abu-abu menunggangi seekor elang raksasa dan melesat melewati kepala Ye Yuan. Tapi segera, dia berbalik dan mendarat di depan Ye Yuan. Pendeta Tao yang ceroboh berkata dengan tatapan tulus, "Adikku, aku akan menggunakan elang pupil hitam angin ungu milikku untuk menukar banteng kuning besar milikmu." Aura elang pupil hitam angin ungu ini sangat kuat. Itu sebenarnya berada di alam surga penguasa Giok bagian atas. Untuk pendeta Tao yang ceroboh ini mampu menundukkan tingkat roh sejati ini, kekuatannya secara alami luar biasa. Hanya saja dia menggunakan elang surga penguasa Giok untuk ditukar dengan banteng surga penguasa suci. Itu benar-benar buta. Tentu saja, kuning besar juga menahan auranya, terlihat seperti banteng kuning besar biasa. Pendeta Tao yang ceroboh tidak dapat melihat situasi sebenarnya sama sekali. Namun dia menyapu dengan akal sehatnya sebelumnya dan menemukan bahwa banteng kuning besar ini tampak sangat luar biasa. Itu sebabnya dia memikirkan hal ini. Ketika elang pupil hitam angin ungu mendengar kata-kata pendeta Tao yang ceroboh itu, ia tampak sangat tidak senang dan menangis beberapa kali. Ye Yuan bahkan tidak melihat ke arah pendeta Tao yang ceroboh itu dan berkata dengan dingin, "Tidak untuk ditukar." Pendeta Tao yang ceroboh juga tidak merasa terganggu, dan berkata sambil tertawa, "Aku, pendeta Tao Hu Fang, paling mahir dalam teknik menjinakkan binatang buas. Adikku, banteng kuning besar ini menyia-nyiakan anugerah baik dewa dengan mengikutimu. Kamu menggunakan banteng kuning besar biasa untuk menukar surga penguasa Giok atas elang pupil hitam angin ungu adalah kemenangan besar." Saat itulah Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak bisa mendengarkannya." Pendeta Tao Hu Fang tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya dan berkata, "Adikku, aku tidak membual, sebenarnya tidak lebih dari beberapa roh sejati di benua hujan cerah ini yang tidak dapat aku kendalikan." Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, "Oh, kalau begitu kamu ingin mencobanya." Pendeta Tao Hu Fang terlihat percaya diri saat berkata, "Hahaha. Tanda tanya, adik, aku akan membiarkanmu memperluas wawasanmu hari ini." Ye Yuan turun dari banteng. Pendeta Tao Hu Fang juga berniat untuk pamer, dia kemudian membacakan mantra. Kekuatan keilahian asal yang kuat tiba-tiba berkembang.
Ye Yuan juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa melihat teknik jiwa yang begitu kuat di sini. Namun teknik jiwa ini sepertinya secara khusus menargetkan roh sejati. Tentu saja, teknik jiwa ini tidak layak disebut sama sekali di hadapan kemunculan ilahi Ye Yuan. Seni pengendalian roh, ayo. Pendeta Tao Wu Fang meraung keras, menembakkan aliran kekuatan keilahian asal, tenggelam ke dalam lautan kesadaran kuning besar. Pada awalnya, kuning besar masih membuka matanya. Pendeta Tao Wu Fang yang sibuk sepanjang hari sebenarnya membuat kuning besar sedikit mengantuk. Ye Yuan bisa merasakan bahwa seni pengendalian roh ini sangat kuat. Jika itu adalah roh sejati biasa, selama keilahian asalnya tidak sekuat milik Tao Wu Fang, bahkan jika kekuatannya lebih kuat darinya, ia mungkin akan menyerah juga. Tapi kuning besar adalah surga penguasa suci. Keilahian asal surga penguasa suci sama sekali tidak seperti yang bisa dibayangkan oleh surga penguasa giok setelah mengalami baptisan kekuatan Dao besar. Hanya saja pendeta Tao Wu Fang tidak mengetahuinya sama sekali. Saat dia melihat kuning besar menutup matanya, itu sama persis dengan saat menundukkan roh sejati lainnya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Yang membuatnya semakin bahagia adalah banteng kuning besar ini sebenarnya tidak melawan sama sekali. Hehehe, adik kecil, lihat itu. Pendeta Tao Wu Fang merasa senang dengan dirinya sendiri untuk sementara waktu dan hendak maju dan menarik kuning besar. Saat tangannya menyentuh tanduk kuning besar langsung terkejut. Oleh karena itu, kuku banteng kuning besar langsung menendang dada Tao Wu Fang. Pendeta Tao Wu Fang hanya merasa seolah-olah sebuah gunung besar menghantam dadanya. Menyemburkan seteguk darah segar, dia terbang 1 mil jauhnya. Kuning besar juga hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya. Kalau tidak, tendangan ini bisa merenggut nyawanya. Ketika Ye Yuan melihatnya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Aku bilang kamu tidak bisa mengendalikannya." Pendeta Tao Wu Fang berusaha berdiri. Melihat kuning besar dengan ekspresi ngeri, dia berkata, bagaimana ini mungkin? Sebenarnya ada roh sejati yang bisa menghalangi seni pengendalian rohku." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Baiklah, si kuning besar berperilaku baik, tapi kamu tidak boleh menindas banteng yang berperilaku baik. Jika tidak, akibatnya akan sangat parah. Ayo pergi." Sekujur tubuh penganut Tao Wu Fang bergetar dan dia buru-buru menaiki elang pupil hitam angin ungu dan mengimbangi Ye Yuan. "Adik, dari mana kamu mendapatkan banteng kuning besar ini?" Pendeta Tao Wu Fang bertanya sambil muntah darah. "Gunung segudang iblis," kata Ye Yuan dengan dingin. Pupil Tao Wu Fang mengerut dan dia berkata dengan terkejut, "Adikku, karena mampu memblokir seni pengendalian rohku, banteng kuning besar ini jelas merupakan kekacauan yang menyimpang. Di masa depan, pencapaiannya akan beragam." Pendeta Tao Wu Fang juga tidak dapat disalahkan karena tidak memikirkannya. Berapa banyak surga penguasa suci yang ada di seluruh benua hujan cerah. Dia pasti tidak dapat membayangkan bahwa banteng kuning besar biasa di depannya ini sebenarnya adalah Saint Exalt. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Aku tidak perlu kamu memberitahuku hal ini. Adik, pergi ke sekte surgawi giok sejati juga kan? Kenapa kita tidak pergi bersama?" kata Tao Wu Fang. Ye Yuan sedikit terkejut dan berkata, "Bagaimana kamu tahu?" "Kamu tidak tahu." Kali ini giliran Tao Wu Fang yang terkejut. Sekte surgawi giok sejati mendistribusikan undangan pahlawan secara luas, mengundang para ahli di surga penguasa giok dan di atasnya untuk menjelajahi alam mistik bersama. Sekarang, ada banyak ahli yang sedang menuju ke sekte surgawi giok sejati. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Alam mistik macam apa yang bahkan tidak bisa ditangani oleh sekte surgawi giok sejati?" Pendeta Tao Wu Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekte surgawi giok sejati menutup rapat-rapatnya. Saat ini kami belum mengetahui situasinya. Tapi mereka menyebarkan desas-desus bahwa mungkin ada harta agung yang muncul kali ini. Terlebih lagi, bahkan ada kesempatan beruntung untuk menjadi penguasa suci. Jadi begitu. Terlepas dari apakah itu harta agung atau kesempatan beruntung untuk menjadi penguasa suci, itu sangat menarik bagi pusat kekuatan surga penguasa giok. Harta berharga semacam ini, kemungkinan besar sekte surgawi giok sejati tidak akan mampu menelannya sendiri juga. Meskipun sekte surgawi giok sejati telah berkembang selama jangka waktu tertentu, kini mereka telah mengalami kemunduran. Tentu saja, kedua hal ini sama sekali tidak menarik bagi Ye Yuan. Pendeta Tao yang ceroboh ini sangat tertarik pada kuning besar. Oleh karena itu, dia terus mengganggu Ye Yuan dan bersikeras untuk pergi bersama. Ye Yuan tidak peduli. Dalam perjalanannya,
Dia juga belajar banyak informasi berguna dari mulut pendeta Tao yang ceroboh itu. Misalnya, meskipun aliansi Pil telah menyatukan 5 wilayah surgawi besar sekarang, ada juga banyak kekuatan sumbang yang menentangnya. Kekuatan-kekuatan ini bersembunyi di kegelapan, membuat tipuan untuk mengalihkan perhatian dari tempat serangan sebenarnya akan terjadi, keberadaan mereka tidak menentu. Aliansi Pil juga mengalami sakit kepala yang hebat. Yang paling terkenal di antara mereka adalah organisasi bernama Aliansi Darah. Organisasi ini sering memburu beberapa eselon atas Aliansi Pil dan membajak sumber daya Aliansi Pil. Datang dan pergi tanpa bayangan, menghadapinya sangatlah berbeda. Di Sekte Surgawi Giok sejati, tetua penguasa Giok, Zongrui lah yang menerima keduanya. Ketika Zongrui melihat pendeta Tao yang ceroboh itu, dia langsung memiliki penampilan yang hangat dan ramah. Adapun Ye Yuan yang berada di sampingnya, dia langsung diabaikan. Di antara surga penguasa Giok yang datang kali ini, ada sebagian besar dari mereka yang seperti Ye Yuan, surga penguasa Giok yang lebih rendah. Sedikit kekuatan ini dan juga seorang kultivator keliling, mereka tentu saja tidak akan menganggapnya serius. Hahaha, tidak mengira bahwa saudara Wu Fang benar-benar datang. Dengan kehadiranmu, itu seperti bertarung 1 lawan 10. Zongrui berkata dengan tawa keras. Taois Wu Fang memberi Ye Yuan pandangan dan berkata dengan sombong, "Adik kecil Zong, kau terlalu baik." Zongrui menggelengkan tangannya dan berkata, "Ini bukanlah berlebihan. Di domain surgawi yang sejati ini, siapa yang tidak tahu satu kalimat ini, lebih baik mengganggu Raja Yama daripada mengganggu Wu Fang." Teknik mengendalikan roh saudara Wu Fang praktis tak terkalahkan di bawah surga penguasa suci. Mungkinkah ini muridmu? Taois Wu Fang tersenyum dan berkata, bukan, hanya seseorang yang aku temui dalam perjalanan yang memiliki minat yang sama. Dia dan aku sama-sama ahli dalam teknik mengendalikan roh dan bisa saling bekerja sama. Oh, jadi begitulah. Zongrui menunjukkan ekspresi pencerahan tiba-tiba dan segera kehilangan minat pada Ye Yuan. Lihatlah elang kepala hitam angin ungu Taois Wu Fang, lalu lihatlah banteng kuning besar biasa yang dikendarai Ye Yuan, kesenjangan itu terlalu besar. Sepertinya ada orang lain yang ingin mencari masalah. Zongrui merasa rendah hati di dalam hatinya. Tentang sikap merendahkan Zongrui, Ye Yuan tentu melihatnya dengan jelas. Namun, dia tidak peduli untuk menjelaskan apapun juga. Haruskah dia mengatakan bahwa kuning besar adalah surga penguasa suci? Zongrui memimpin keduanya dan tiba di puncak gunung. Tempat ini adalah tempat tinggal bagi kekuatan luar. Surga penguasa Giok, bahkan jika itu adalah surga penguasa Giok yang lebih rendah, mereka adalah kekuatan suatu daerah juga dan tentu tidak bisa dianggap sepele. Di puncak gunung, banyak kekuatan sudah tinggal dan sangat ramai. Kekuatan-kekuatan ini bahkan mendirikan pasar di gunung, saling menukar barang yang dimiliki dan yang lain tidak. Ada lagi yang ingin mencari masalah, dan ini bahkan seorang pendaki alam bawah. Ye Yuan baru saja mendaki gunung dan ada suara keras yang terdengar. Di antara mereka yang datang ke Sekte Surgawi Giok sejati, sebagian besar adalah kekuatan asli. Ada sangat sedikit yang naik. Oleh karena itu, penampilan Ye Yuan sangat mencolok. Sebenarnya, Taois Wu Fang juga seorang pendaki alam bawah. Namun, teknik mengendalikan rohnya sangat terkenal bahkan di seluruh domain surgawi yang sejati. Tidak ada orang yang berani mengganggunya. Tapi Ye Yuan berbeda. Sebenarnya, ada beberapa pendaki alam bawah di antara surga penguasa Giok yang datang kali ini juga. Tetapi mereka yang berani datang semuanya adalah orang-orang yang sangat kuat. Seperti Taois Wu Fang, jangan melihat bagaimana dia diinjak oleh kuning besar. Kekuatan dirinya sebenarnya sangat kuat. Taois Wu Fang memiliki kantong penyimpanan itu berisi 10 roh sejati. Bahkan ada 2 yang merupakan keberadaan surga penguasa Giok penyelesaian besar yang kuat di antara mereka. Kekuatan tempur Taois Wu Fang sendiri sekunder. Tetapi 10 roh sejati besar ini sudah cukup untuk membiarkannya menyapu bersih semua dalam peringkat yang sama. Beritahu, berapa banyak orang yang bisa menghadapi 10 roh sejati surga penguasa Giok pada saat yang bersamaan. Juga karena itulah Zongrui melihatnya dengan mata yang berbeda. Ketika suara keras ini terdengar, segera ada sekelompok orang yang berkumpul. Pemimpinnya adalah pemuda berjubah biru yang menunjuk langsung ke hidung Ye Yuan dan berkata, "Bocah, jika kau bijaksana, cepat turun dari gunung ini. Kamu akan kehilangan nyawamu kapan saja di sini." Pemuda berjubah biru ini cukup kuat, sudah mencapai surga penguasa Giok. Berdasarkan penampilannya,
dia memiliki prestise yang cukup di antara kelompok ini. Sementara itu, Zhong Rui tidak berniat untuk bertindak, dengan sikap senang melihat kejadian tersebut. Dia sebagai tuan rumah tidak bisa mengusir orang, tetapi jika seseorang bergerak, tentu saja itu tidak masalah baginya. Kau dengar itu, Wei Yu tua memintamu untuk pergi, masih tidak dengar. Berat, dengan kekuatan sekecil itu, kau tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke dunia mistik dan mencari masalah, mengerti? Kau pikir dengan menunggang banteng kuning besar, kau bisa menjadi saudara Wu Fang. Meniru orang lain dan membuat dirimu terlihat bodoh. Saat Wei Yu membuka mulutnya, banyak orang segera setuju. Bahkan ada beberapa surga penguasa giok di antara mereka. Dapat terlihat seberapa tinggi status Wei Yu. Ye Yuan acuh tak acuh dan bertanya dengan rasa penasaran, siapa Wei Yu? Apakah dia sangat hebat? Hahaha, dia bahkan tidak mengenal tua Wei Yu dan bocah ini berani datang ke sekte surgawi giok sejati. Seseorang langsung tertawa keras. Melihat Ye Yuan menjadi target, Taois Wu Fang tersenyum dan berkata, Saudara Ye, Wei Yu adalah jenius nomor 1 dari sekte surgawi nomor 1 di domain surgawi yang sejati, sekte surgawi bintang 7. Jangan lihat dia hanya surga penguasa giok menengah, kekuatannya hampir sebanding dengan surga penguasa giok penyelesaian basar. Dia juga dianggap sebagai jenius muda dengan harapan tertinggi untuk menembus surga penguasa suci. Ye Yuan mengangguk dengan rasa pengertian. Status Wei Yu ini agak mirip dengan Luo Yunxing di sekte surgawi aman bela diri. Tetapi Luo Yunxing saat ini, kekuatannya kemungkinan sudah melampaui Wei Yu sejak lama. Saudara Ye, jika kau memberikan kuning besar padaku, bukan hanya aku yang akan memberimu elang hitam angin ungu, aku bahkan akan membantumu menyelesaikan masalahmu saat ini, bagaimana? Taois Wu Fang berkata dengan memanfaatkan situasi. Saat dia berbicara, wajah semua orang berubah. Nama Taois Wu Fang bukanlah lelucon. Ekspresi Wei Yu berubah cemberut dan dia berkata dengan suara dingin, Saudara Wu Fang, apakah kamu ingin menjadi musuh sekte surgawi bintang 7 milikku? Pendeta Tao Wu Fang terkekeh dan berkata, aku tidak ingin menjadi musuh dari sekte surgawi bintang 7. Tapi pendeta Tao tua ini lebih menyukai banteng kuning besar ini. Bagaimana, Saudara Ye? Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan ringan, tidak perlu. Kuning besar, ayolah. Ye Yuan menarik kuning besar dan hendak melewati kerumunan. Ekspresi Wei Yu menjadi gelap dan dia berkata dengan suara serius, menolak wajah saat diberikan. Mati untukku. Selesai berbicara, Wei Yu menghunus pedangnya dengan ganas, kecepatannya sangat cepat. Kuning besar, injak dia. Ye Yuan tidak peduli sedikit pun dan berkata dengan dingin. Ye Yuan tidak perlu memesan, kuning besar sudah melepaskan kakinya. Wei Yu cepat, tapi kuning besar lebih cepat. Kuku ini menghindari tebasan dengan sangat cemerlang dan langsung menendang wajah Wei Yu. Wei Yu hanya merasakan kepalanya berputar, matanya penuh bintang. Ketika dia berdiri, secara mengejutkan ada bekas kuku di wajahnya, tampak sangat norak. Ketika banyak orang melihat adegan ini, mereka semua tidak bisa menahan tawa. Tapi di saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kekuatan kuning besar. Jelas tidak ada cahaya esensi ilahi, tapi dia bisa menjatuhkan Wei Yu dengan sebuah tendangan. Ini bukanlah apa yang bisa dilakukan oleh roh sejati pada umumnya. Dan kuning besar benar-benar tampak seperti banteng kuning besar biasa. Kalian semua berpikir bahwa apa yang aku, seorang penganut Tao tua, suka, bisa menjadi hal biasa. Banteng kuning besar ini adalah kekacauan yang menyimpang. Setiap gerakan dan tindakan membawa undulasi aturan. Dengan sedikit pelatihan, melangkah ke surga penguasa suci di masa depan juga bukan hal yang mustahil. Hanya saja, dia mendarat di tangan bocah ini benar-benar mutiara terang yang dilemparkan ke dalam kegelapan. Pendeta Tao Wu Fang pamer sambil menenangkan kepalanya dan menghela napas. Hanya saja dia tidak tahu bahwa kuning besar bukanlah kekacauan yang menyimpang sama sekali, melainkan roh sejati Saint Exalt. Jika bukan karena dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, tendangan tadi akan menguraikan langsung kepala Wei Yu. Wei Yu bangkit dan menggelengkan kepalanya dengan keras, baru kemudian kesadarannya pulih. Sialan, berani memprovokasi sekte surgawi bintang 7 milikku. Semuanya, serang bersama-sama, selama kamu membunuh anak ini, aku, Wei Yu, berhutang budi padanya. Wei Yu menatap Ye Yuan dan berteriak. Saat ini dikatakan, semua orang tergerak. Wei Yu sebenarnya sudah mengunci sekte Master Surgawi bintang 7 berikutnya.
Bantuannya cukup berharga. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk mengambil tindakan. Selusin pusat kekuatan surga penguasa giok menengah dan atas hadir, pelopor dapat dilihat sekilas. Tapi Ye Yuan masih berdiri dengan sangat tenang, kuning besar, injak mereka. Kuning besar menendang kukunya seperti kilat, setiap gerakan mencapai sasarannya. Dalam beberapa tarikan napas, wajah setiap orang memiliki cetakan kuku sapi besar di atasnya. Tentu saja, ada wajah lain yang tercetak di wajah Wei Yu. Sementara wajah Zongrui terkejut, dia langsung merasakan wajahnya ditampar. Dia sebelumnya masih mengejek bahwa Ye Yuan meniru orang lain dan kehilangan individualitasnya sendiri. Namun siapa sangka kalau banteng kuning besar yang sederhana ini ternyata sangat tangguh. Lebih dari 10 surga penguasa giok ditanganinya dengan 2 hingga 3 tendangan. Kuning besar, ayolah. Ye Yuan mengabaikan tatapan kaget semua orang, menarik kuning besar dan perlahan pergi. Sementara kedua mata Tao Wu Fang memancarkan cahaya. Dia semakin menyukai kuning besar ini. Melihat kuning besar, dia saat ini merasa bahwa roh-roh sejati yang ada di dalam tasnya hanyalah sekumpulan sampah. Wei Yu berusaha berdiri, ingin menstabilkan sosoknya. Pada akhirnya, tubuhnya bergoyang dan dia terjatuh lagi. Dia berteriak, "Bocah, kemampuan apa yang bisa diandalkan dengan tungganganmu yang kuat? Jika kamu punya nyali, bertarunglah sendiri denganku." Ye Yuan menoleh dan berkata dengan dingin, "Oh, begitu. Mengapa kamu tidak mengatakan ini kepada Tao Wu Fang?" Ketika Wei Yu mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Pendeta Tao Wu Fang sendiri tidak akan pernah bergerak ketika dia berperang dan membunuh orang. Tapi tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia tidak baik. Wei Yu menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, "Bocah, jika kamu memiliki kemampuan, jangan lari. Kami akan menyelesaikan masalah ini lagi." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Baiklah, aku akan menunggumu." Mengambil 2 langkah, langkah Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Pandangannya memandang ke arah sebuah kios di pasar. "Heh, kuning besar, keberuntunganmu cukup bagus. Tidak menyangka akan benar-benar menemukan tangkai bunga kaltrop air pemakaman surgawi di sini." Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Seluruh tubuh kuning besar bergetar, mata bantengnya melebar dan seluruh tubuhnya gemetar penuh semangat. Dia tidak tahu apa itu bunga kaltrop air pemakaman surgawi, tapi dia tahu karena Ye Yuan berkata begitu, maka itu pasti pil surgawi yang cocok untuknya. Benar saja, mengikuti Tuan Ye akan mendapat daging untuk dimakan. Tidak, tunggu, itu pil untuk dimakan. Pemilik kios adalah seorang kakek tua. Melihat Ye Yuan memimpin kuning besar, dia tidak bisa tidak menilai Ye Yuan dengan sangat tertarik. Pasar skala kecil ini berada di jalan yang harus dilalui saat naik atau turun gunung. Oleh karena itu, itulah mengapa akan ada begitu banyak orang di sini. Baru saja, ketika kuning besar menunjukkan kekuatan tak terkalahkannya, si kakek tua secara alami juga melihatnya. "Rekan Daois, aku tanya bagaimana cara kamu menjual bunga kaltrop air pemakaman surgawi ini?" kata Ye Yuan. Sebelum kakek tua itu dapat berbicara, Wei Yu sudah tiba di sebelahnya dan berteriak, "Si Yue, aku membeli bunga kaltrop air pemakaman surgawi ini." Ye Yuan mengerutkan kening, niat membunuh sudah muncul. Dia datang ke sekte surgawi giok sejati untuk tujuan lain, jadi dia tidak ingin terlihat mencolok. Namun, Wei Yu ini memprovokasi dia berkali-kali, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak berani membunuh orang? Si Yue berkata dengan dingin, "Hanya menukar, bukan menjual." Ye Yuan berkata, "Pertukaran apa?" Si Yue berkata, "1 pil 4 ki." Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Bunga kaltrop air pemakaman surgawi ditukar dengan pil kekaisaran surgawi, harganya terlalu mahal kan?" Si Yue tersenyum dan berkata, "Yang langka itu mahal." Wei Yu tertawa keras dan berkata, "Dari mana asal udik ini? Dia mungkin belum pernah melihat pil 4 ki kan?" Si Yue, "Aku ingin bunga kaltrop air pemakaman surgawi ini, kebetulan aku punya pil 4 ki. Obat-obatan surgawi yang dibutuhkan pil kekaisaran surgawi tingkat 4 semuanya sangat berharga di benua hujan cerah. Oleh karena itu, pil surgawi tingkat 4 juga sangat berharga. Bagi seniman bela diri biasa, lupakan mengonsumsi pil kekaisaran surgawi tingkat 4, mereka mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi murid sekte besar seperti Wei Yu bisa mengeluarkan pil surgawi yang berharga ini." Saat dia berkata, Wei Yu mengambil pil surgawi, tepatnya pil 4 ki. Ketika orang-orang yang melihat pil surgawi ini,
mereka secara alami memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Siapa yang tahu bahwa si Yue menerima pil surgawi dan melihatnya, lalu mengembalikannya ke Wei Yu lagi dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, pil 4 Ki-mu hanya kelas 4 atas, aku ingin menukarnya dengan kelas 7 ke atas. Wajah Wei Yu menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, si Yue, kamu terlalu tidak bermoral. Sebatang obat surgawi, kamu ingin menukarnya dengan pil kekaisaran surgawi kelas 7. Mengesampingkan apakah itu sepadan dengan harga ini atau tidak, selain dari beberapa tetua teratas di aliansi pil, seseorang yang dapat menyempurnakan pil 4 Ki kelas 7 mungkin belum lahir di dunia ini kan. Si Yue tersenyum dan berkata, oleh karena itu, aku hanya mencoba keberuntunganku. Kalau memang tidak ada, aku juga tidak keberatan. Bunga kaltrop air pemakaman surgawi ini merupakan komoditas langka yang persediaannya terbatas, aku juga tidak takut tidak bisa menjualnya kan. Bunga kaltrop air pemakaman surgawi memang sangat langka di benua hujan cerah. Bahkan mungkin tidak ada di aliansi pil. Obat surgawi yang berharga semacam ini, dia tentu saja tidak khawatir tidak bisa menjualnya. Wei Yu awalnya sangat marah, tapi memikirkan bahwa karena dia tidak bisa mengambil kelas 7, Ye Yuan tentu saja tidak akan bisa mengambil satu pun. Dia segera menenangkan hatinya. Kelas 7 kan, itu tidak sulit, aku dapat membantumu membuatnya. Tapi kamu harus mengumpulkan sendiri obat-obatan surgawi dari pil 4 Ki, Ye Yuan tiba-tiba berkata. Si Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku seorang kultivator keliling, aku tidak memiliki obat surgawi dari pil 4 Ki. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, jangan bicara sekarang. Dia tidak takut pada kuning besar. Bagaimanapun, dia adalah pusat kekuatan surga penguasa giok yang telah mencapai kesempurnaan. Kekuatannya sangat luar biasa. Wei Yu dikenal mampu menangani surga penguasa giok penyelesaian besar. Tapi, itu juga hanyalah penyelesaian besar biasa dari surga penguasa giok. Dia, si Yue, sangat luar biasa. Wei Yu tertawa terbahak-bahak saat mendengarkan dan berkata, melihat penampilanmu yang buruk dan subur, menurutku kamu juga tidak bisa mengumpulkan obat surgawi dari pil 4 Ki. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, seperti ini ya, sungguh sangat disesalkan. Karena kamu tidak menjualnya, maka aku hanya bisa mengambil tindakan untuk merebutnya. Si Yue terkekeh dan berkata, adik, kekuatan banteng kuning besarmu cukup bagus, hanya ingin berjemur dengan orang tua ini. Sebelum si Yue selesai berbicara, tudung banteng sudah tiba di depan wajahnya. Ekspresi si Yue sangat berubah, esensi ilahi yang kuat langsung muncul, dan dia akan menghindari kuku ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kuku ini lebih cepat daripada tendangan manapun sebelumnya. Banteng kuning besar ini sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya. Si Yue mendorong esensi keilahiannya secara ekstrim dalam sekejap. Apalagi jika itu adalah pusat kekuatan surga penguasa giok yang sudah selesai, dia juga bisa menghindarinya. Sayangnya, dia bertemu dengan kuning besar. Dia cepat, tapi kuning besar lebih cepat. Sosoknya bergerak cepat, tapi kuku banteng kuning besar mengikuti seperti bayangan. Sebuah kaki menendang wajahnya. Semua orang tercengang karena terkejut. Si Yue juga dikalahkan. Siapa si Yue? Dia adalah tokoh besar di antara para aktivis keliling, sebuah eksistensi yang tidak berani diprovokasi oleh sekte juga. Seorang yang berani bertindak seperti dia, yang memiliki kekuatan dan penyendiri, adalah orang yang paling terprovokasi. Meskipun Wei Yu kuat, dia tidak layak disebutkan sama sekali di depan si Yue. Oleh karena itu, itulah alasannya dia punya modal untuk bertarung dengan Ye Yuan. Tapi satu tendangan dan dia dikalahkan. Hahaha, mengesankan, kuning besarku sungguh luar biasa. Kuning besar, ikuti aku dan kamu tidak akan terpecahkan di bawah langit. Kata Tao Wu Fang dengan penuh semangat. Si kuning besar sama sekali tidak peduli padanya, berlari kembali dengan patuh dan menyerahkan bunga kaltrop air pemakaman surgawi kepada Ye Yuan sambil memegangnya di mulutnya. Ye Yuan tersenyum. Sambil menyimpannya, dia berkata kepada si Yue yang memiliki bekas kuku banteng di wajahnya, kata-kataku masih valid, kamu kumpulkan obat surgawi pil 4 Ki, dan kamu dapat mencariku untuk memperbaikinya, aku akan menyimpan bunga kaltrop air pemakaman surgawi ini. Lain kali, jangan terlalu bermoral. Selesai berkata, Ye Yuan memimpin kuning besar dan pergi. Di ranah apa banteng kuning besar ini, kenapa kuku bantengnya begitu tangguh? Kekuatan si Yue praktis tidak kalah dengan sekte master beberapa sekte langit, dia sebenarnya tidak bisa menahan satu tendangan pun.
Apakah ini kekuatan dari kekacauan yang menyimpang? Tidak heran bahkan mata Tao Wu Fang pun memancarkan cahaya. Tetapi, masalahnya adalah, banteng kuning besar ini sangat tangguh. Atas dasar apa dia ditundukkan oleh surga penguasa giok yang lebih rendah? Segala macam diskusi datang dari belakang. Hanya saja tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Awalnya mengira bahwa pendaki alam bawah ini mudah untuk ditindas, tetapi siapa yang tahu bahwa dia adalah orang yang tangguh. Jangan memukul wajah saat menindas orang. Bocah ini benar-benar berani memukul wajah Sekte Surgawi Bintang 7-ku. Setelah aku meminta penatua kedua untuk melangkah maju, aku ingin melihat apakah dia masih berani menjadi sombong atau tidak. Selesai berkata, Wei Yu berbalik dan pergi. Ketika semua orang mendengarnya, alis mereka terangkat. Tetua kedua yang Wei Yu bicarakan bernama Tang Kuan. Dia adalah pusat kekuatan super surga penguasa suci setengah langkah. Jika dia mengambil tindakan, bocah ini pasti tidak bisa melompat-lompat lagi. Sepertinya Wei Yu benar-benar marah. Berjalan ke halaman rumahnya sendiri, seorang pria muda datang untuk menyambut. Ketika Ye Yuan melihatnya, pemandangannya sedikit berkerut. Kulit pemuda itu pucat, auranya kacau. Sekali melihat dan terlihat jelas bahwa dia mengalami luka dalam yang cukup parah. Dengan penglihatan Ye Yuan, dia bisa melihat sekilas bahwa luka ini tidaklah ringan. Hari-harinya sepertinya tinggal menghitung hari. Pemuda itu berbaring sambil berkata, yang rendahan ini, Han Fang, beri hormat kepada senior. Uhuk-uhuk. Mengucapkan dua kalimat sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Ye Yuan memandangnya dan berkata, dengan cederamu, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa melewati 2 bulan terakhir. Ekspresi Han Fang berubah, sorot matanya menjadi redup dengan sangat cepat dan dia berkata, orang rendahan ini tahu. Ye Yuan membayangkannya, Sekte Surgawi Giok sejati benar-benar mengirimkan orang cacat yang sakit-sakitan untuk melayaninya, mereka benar-benar menganggapnya sangat tinggi. Zhong Rui itu hanya menunjukkan sikapnya. Han Fang ini hanyalah pusat kekuatan stratum surgawi kecil, hanya sedikit lebih kuat dari Jun Tian itu. Di sekte luar Sekte Surgawi Giok sejati, kemungkinan besar dia hanyalah karakter kecil tingkat rendah juga. Yang lebih parah lagi adalah orang ini jelas-jelas baru saja dipukul oleh seseorang. Terlebih lagi, tidak ada pukulan yang dilakukan, itu jelas ditujukan untuk nyawanya. Terlebih lagi, bakat Han Fang sangat buruk. Berkultivasi seperti ini, dia mungkin tidak bisa mencapai stratum surgawi luhur tanpa batas dalam hidup ini. Ye Yuan terkekeh dan berkata, Sekte Surgawi Giok sejati benar-benar tahu cara menindas orang. Namun, aku suka menamparkan wajah mereka. Saat dia berkata, Ye Yuan mengambil 4 botol kecil dan langsung melemparkannya dan berkata dengan dingin, minumlah pil surga ini. Masuk saja ke kultivasi tertutup di sini. 3 hari kemudian, siapapun yang mengalahkanmu sampai seperti ini, pergilah dan kalahkan mereka kembali untukku. Han Fang terkejut dan berkata sambil tersenyum pahit, senior, lupakan 3 hari, bahkan jika kamu memberiku waktu 30 tahun, mustahil untuk menang melawan dia juga. Selain itu, dia saat ini adalah pelayan jenius nomor 1 dari Sekte Surgawi Bintang 7, Wei Yu. Setelah mengalahkannya, kemungkinan besar dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia tidak bisa menahan senyumnya. Itu sungguh kebetulan. Kalau aku bilang 3 hari sudah cukup, maka itu sudah cukup. Kamu mengkonsumsi pil surgawi dalam botol pertama ini terlebih dahulu. Setelah itu, konsumsilah semua pil surgawi pendirian fondasi dalam 2 botol ini dalam sehari. Di hari terakhir, minumlah pil surgawi di botol keempat ini. Ye Yuan menginstruksikan. Pil surgawi tingkat 2 sudah tidak dianggap terlalu berharga bagi Ye Yuan saat ini. Menggunakannya untuk menamparkan wajah Sekte Surgawi Giok sejati dan Wei Yu, Ye Yuan senang melihat hal itu terjadi. Kembali ke rumah, Han Fang membuka botol pertama dan ekspresinya berubah. Pil penyembuhan surgawi kesempurnaan kelas 9. Pil surgawi ini hanyalah obat suci penyembuhan baginya. Mengkonsumsi pil penyembuhan surgawi, luka Han Fang pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah hari. Setelah itu, ia mulai mengambil botol kedua dan ketiga. Pil surgawi pendirian fondasi kesempurnaan kelas 9. Han Fang menghirup udara dingin. Botol pertama hanya berisi 1 pil surgawi. Ada 30 pil surgawi pendirian fondasi dalam 2 botol kecil ini, semuanya kesempurnaan kelas 9.
Pertunjukan yang luar biasa. Ini masih pertama kalinya dia melihat begitu banyak pil surgawi kesempurnaan kelas 9 yang hidup sampai sekarang. Ketika Han Fang selesai menyempurnakan pil surgawi pendirian fondasi ke-30, dia merasa seluruh dirinya telah dibentuk kembali. Kecepatan penyerapan energi spiritualnya puluhan kali lebih cepat dari sebelumnya. Pil surgawi kesempurnaan kelas 9 terlalu menakutkan. Dan wilayah kekuasaannya juga langsung mencapai luhur atas menengah. Pada hari kedua, Han Fang menelan pil surgawi di botol keempat. Itu adalah 3 pil surgawi kultivasi, nilainya sudah mendekati level pil kekaisaran surgawi. Setelah mengkonsumsinya, Han Fang langsung menerobos ke surga agung yang lebih besar pada hari ketiga. Setelah meninggalkan pengasingan, Han Fang bersujud di tanah kepada Ye Yuan dan berkata, "Orang rendahan ini berterima kasih kepada senior atas kebaikanmu yang luar biasa. Orang rendahan ini bersedia menyerahkan nyawaku untuk membayar senior." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong, pergi dan pukul orang itu dengan kejam untukku." Han Fang berkata dengan penuh semangat, "Ya, senior." 2 jam kemudian, Han Fang kembali. Sambil membungkuk lagi, dia berkata dengan penuh semangat, "Senior, dia telah dibuat cacat olehku. Dia bisa melupakan bangun dari tempat tidurnya dalam sebulan." Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Kerja bagus." Di Wei Yu sangat marah. Dia sudah tahu bahwa orang yang memukulnya adalah pelayan Ye Yuan. Dia tidak berani menemui Ye Yuan, jadi dia berlari ke depan Zhong Rui dengan marah dan bertanya, "Zhong Rui, apakah sekte surgawi giok sejatimu masih menghormati sekte surgawi bintang 7 kami? Pelayan yang kamu atur untukku sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan pendaki alam bawah bajingan itu." Zhong Rui juga sudah mendapat kabar itu dan tahu apa yang dibicarakan Wei Yu. Tapi, dia juga sangat bingung. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Adik Wei, kamu telah salah menuduhku. Orang-orang yang aku atur untukmu adalah beberapa tokoh dikdaya teratas di sekte luar. Tempat yang diatur untuk Ye Yuan adalah tempat terakhir sekte luar. Terlebih lagi, dia bahkan terluka parah. Siapa yang tahu bahwa dia hanya menggunakan 3 hari dan benar-benar langsung menerobos ke surga luhur yang lebih besar." "Apa, 3 hari?" Wei Yu juga kaget. Seorang murid sekte luar, melupakan 3 hari, tidak mungkin menembus 2 alam kecil dalam 3 tahun juga. Ketika dia menanam, hanya ada seorang alkemis surgawi yang bisa mencapai hal ini. Alis Wei Yu berkerut dan dia berkata, "Mungkinkah dia seorang alkemis surgawi? Tapi dia seorang pendaki alam bawah. Sulit bagi para pendaki alam bawah untuk menjadi alkemis surgawi, ini adalah pengetahuan umum." Meskipun aliansi pil telah menyatukan 5 wilayah surgawi besar sekarang, jenis pil surgawi yang sangat berkualitas tinggi ini, bahkan jika itu adalah pil surgawi kelas 1, jarang sekali keluar juga. Oleh karena itu, tentu saja sangat sulit bagi Wei Yu untuk membayangkan bagaimana Ye Yuan melakukannya. Zhong Rui tersenyum pahit dan berkata, "Bahkan jika itu adalah kursi pertama sekte surgawi giok sejati milikku, dia juga tidak bisa membuat seseorang menerobos 2 alam kecil dalam waktu 3 hari. Terlebih lagi, bakat Han Fang itu sangat buruk." Ekspresi Wei Yu menyeringai dan dia berkata sambil berada di dalam dingin, "Siapa yang peduli siapa dia? Memprovokasi sekte surgawi bintang 7-ku, hasilnya hanya kematian. Penatua kedua akan keluar dari pengasingan besok, aku akan pergi dan secara pribadi memintanya untuk mengambil tindakan." Saat dia berkata, Wei Yu pergi dengan marah. Sehari kemudian, Tang Kuan keluar dari pengasingan. "Penatua kedua, bocah itu terlalu kurang ajar. Dia sama sekali tidak memandang sekte surgawi bintang 7 milik kita. Kamu harus membantuku membalas dendam ini." Wei Yu menggertakkan gigi karena kebencian. 4 hingga 5 hari telah berlalu, kedua bekas kuku di wajahnya masih belum hilang sepenuhnya. Mendengar kata-kata Wei Yu, Tang Kuan mengulurkan tangannya dan berkata dengan dingin, "Hanya badut yang melompat-lompat, itu saja. Biarkan dia menjadi sombong selama beberapa hari dulu. Pada hari kita berangkat, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Pada saat itu juga dapat menunjukkan kekuatan sekte surgawi bintang 7 kita." Di mata surga penguasa suci yang setengah langkah, tidak ada hal lain yang mereka kagumi dan hormati selain surga penguasa suci. Selama perjalanan alam mistik kali ini, beberapa sekte surgawi utama di wilayah surgawi yang sejati semuanya mengirimkan sejumlah pusat kekuatan ke sana. Pada saat itu, pasti akan ada barisan yang sangat besar. Membunuh orang pada kesempatan itu sebagai persembahan tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk menunjukkan kekuatan seseorang.
Mendapatkan keuntungan dari Ye Yuan, Han Fang dengan sendirinya menjawab setiap pertanyaan Ye Yuan. Ye Yuan juga tahu bahwa dengan status Han Fang, mustahil mengetahui banyak rahasia sekte surgawi giok sejati. Namun, Ye Yuan mengerti sedikit tentang situasi sekte surgawi giok sejati. Saat itu malam berkabut, Ye Yuan membawa kuning besar dan menggunakan aturan tata ruang, menyelinap ke dalam malam bersama angin. Teknik penyembunyian Tuan Ye tidak kalah dengan pusat kekuatan surga penguasa suci. Melihat cara Ye Yuan, kuning besar berseru dengan kagum. Penerapan aturan tata ruang yang Ye Yuan lakukan sudah mencapai tingkatan transenden. Surga penguasa suci memahami Dao surgawi, dan mereka bisa menyembunyikan tubuh mereka sesuka hati dengan menggunakan mantra Dao. Tapi Ye Yuan hanyalah surga penguasa giok, namun sebenarnya dia sudah memiliki kemampuan seperti itu. Sungguh tidak terbayangkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Ayo, jalan-jalan di sekitar puncak utama dulu. Lihat apakah kita bisa mendapat beberapa informasi." Sambil berbincang, keduanya tiba di puncak utama sekte surgawi giok sejati. "Tuan Ye, puncak utamanya sangat besar, bagaimana kita akan menguping?" tanya kuning besar dengan bingung. Ye Yuan tersenyum dan perlahan menutup matanya. Gelombang yang samar-samar terlihat perlahan menyebar. Mata banteng kuning besar melebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Teknik jiwa, dia bisa merasakan kekuatan keilahian asal Ye Yuan terpancar dengan cara tertentu. Sama seperti air pasang, menutupi seluruh puncak utama. Selain itu, gelombang semacam ini hampir tidak terlihat, dan sulit dideteksi sama sekali. Dia adalah surga penguasa suci. Begitulah cara dia nyaris tidak bisa mendeteksi gelombang ini. Bisa dibayangkan, kecuali sekte surgawi giok sejati memiliki tokoh dikdaya surga penguasa suci, jika tidak, mereka tidak akan bisa menemukan Ye Yuan sama sekali. Gerakan ini adalah teknik jiwa dalam kemunculan ilahi, kontak ilahi. Kekuatan keilahian asal Ye Yuan terpancar seperti tentakel. Menggunakannya untuk menyelidiki informasi adalah yang paling berguna. Terlebih lagi, langkah ini sangat rahasia. Kecuali jika keilahian asal seseorang jauh lebih kuat dari Ye Yuan, maka mustahil untuk menemukannya. Ye Yuan memupuk kemunculan ilahi. Seseorang benar-benar tidak dapat menemukan lebih dari beberapa yang keilahian asalnya lebih kuat daripada miliknya di alam surga penguasa giok. Mungkin keilahian asal Tao Wu Fang bisa bersaing dengannya. Tapi pada dasarnya tidak ada harapan untuk menemukan langkah ini. Saat kontak ilahi dilepaskan, banyak informasi masuk ke dalam lautan kesadaran Ye Yuan. Memasuki alam mistik kali ini, sekte surgawi giok sejati kita benar-benar tidak boleh membiarkan kesalahan apapun. Apakah sekte surgawi giok sejati kita dapat menemukan gunung bentangan surga dan merevitalisasi sekte tersebut akan bergantung pada perjalanan ini. Kepala Tetua, sekte master ini secara pribadi akan memasuki alam mistik kali ini. Urusan sekte akan dipercayakan kepadamu. Sekte master, yakinlah, serahkan sekte itu pada orang tua ini. Hanya saja 7 sekte surgawi besar di wilayah surgawi yang sejati semuanya ada di sini saat ini. Ditambah dengan cukup banyak kultivator keliling, tidak kurang dari 300 pusat kekuatan surga penguasa giok. Apakah benar-benar tidak ada masalah? Ini juga sesuatu yang mau bagaimana lagi. Dengan kemampuan leluhur giok sejati, dia masih terjatuh ke dalam saat itu. Sekarang, jika kita tidak menemukan lebih banyak sasaran empuk, kita tidak memiliki peluang untuk menemukan gunung bentangan surga sama sekali. Semoga leluhur giok sejati memberkati kita sehingga kita bisa menemukan gunung bentangan surga. Orang tua ini mendengar bahwa mungkin ada Saint Exalt yang memasuki alam mistik kali ini, kalian semua harus berhati-hati. Yakinlah, tujuan kita hanyalah gunung bentangan surga. Harta roh surgawi belaka, Saint Exalt akan meremehkannya. Namun, hal-hal yang mereka inginkan mungkin tidak akan mudah didapat juga. Saat itu, 9 Saint Exalt memasuki alam mistik saringan suci, tetapi hanya Zuo Bufan saja yang keluar. Bisa dibayangkan, tempat itu bukanlah tempat yang bagus. Kuning besar menyadari bahwa ekspresi Ye Yuan menjadi semakin suram. Mendengar percakapan ini, hati Ye Yuan tenggelam ke dasar. Mendengarkan arti dari kata-kata ini, mungkinkah dunia bentangan surga benar-benar telah terungkap? Tapi, di tempat terpencil itu, Ye Yuan juga bertindak diam-diam. Bagaimana hal itu bisa ditemukan? Ye Yuan mengerutkan alisnya, tidak bisa memahaminya setelah memutar otak. Awalnya, Ye Yuan berencana untuk memahami beberapa rahasia sekte surgawi giok sejati,
lalu segera pergi. Tapi kalau dilihat sekarang, dia harus melakukan perjalanan dengan kekuatan utama. Alam mistik saringan suci yang dibicarakan oleh Sekte Master Giok sejati, Ye Yuan merasa bingung tentang hal itu. Gunung bentangan surga hanyalah sebuah metakosmos kecil bobrok yang bahkan tidak memiliki pusat kekuatan stratum surgawi. Itu jelas bukan alam mistik saringan suci. Tapi alam mistik saringan suci Giok sejati mengatakan bahwa 9 Saint Exalt memasuki alam mistik saringan suci. Tempat itu juga harus menjadi tempat terakhir di mana Yan Giok sejati jatuh. Semua ini seperti sebuah misteri. Untuk itu, dia tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan. Terlebih lagi, perjalanan alam mistik kali ini sepertinya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tempat di mana bahkan orang-orang seperti Zuo Bufan dan Yan Giok sejati terkesan, jelas bukan tempat di mana surga penguasa Giok biasa bisa menginjakan kaki di sana. Oleh karena itu, alam mistik ini kemungkinan akan menarik banyak tokoh dikdaya surga penguasa suci untuk datang. Pada saat itu, kemungkinan besar tidak bisa dihindari adanya pertarungan sengit. Dan yang lebih membingungkan Ye Yuan adalah jika alam mistik saringan suci benar-benar ada di dunia bentangan surga, maka dengan banyaknya pusat kekuatan stratum surgawi yang masuk, dunia bentangan surga kemungkinan besar akan terjerumus ke dalam jurang penderitaan. Saat itu, sekelompok orang yang memasuki dunia hutan abadi hampir menghancurkan dunia kecil sepenuhnya. Dan kekuatan destruktif dari pembangkit listrik stratum surgawi berada pada tingkat yang benar-benar berbeda dari para Empirean dan Kaisar surgawi saat itu. Stratum surgawi, itu adalah alam tertinggi. Bahkan stratum surgawi luhur kecil yang paling biasa pun merupakan dewa tertinggi di alam bawah juga. Mereka mampu membantai ratusan juta makhluk hidup hanya dengan lambaian tangan. Dengan diam-diam menarik kontak ilahi, Ye Yuan mundur dari puncak utama, lalu menuju ke gunung di belakang. Tuan Ye, apa yang terjadi? Ekspresimu sangat jelek, tanya kuning besar cemas. Setelah hening sejenak, Ye Yuan berkata, memasuki alam mistik kali ini mungkin sangat berbahaya bagi pusat kekuatan surga penguasa suci. Kuning besar, kamu kembali ke gunung segudang iblis dulu. Apa yang Tuan Ye katakan? Karena kuning besar mengikuti Tuan Ye, tentu saja aku harus memastikan keselamatan Tuan Ye. Tidak peduli betapa berbahayanya alam mistik ini, kuning besar akan menemanimu juga. Kata kuning besar tanpa ragu-ragu. Kata-kata Ye Yuan juga bukan sebuah pertanyaan ataupun penyelidikan. Dia tidak memiliki hubungan kontrak seperti itu dengan kuning besar, dan kuning besar juga bukan tunggangannya. Kuning besar itu bagus, perkiraannya sederhana, tapi kuning besar tidak bodoh. Itu bisa dilihat dari fakta bahwa dia ingin mengikuti Ye Yuan terlepas dari hidup atau mati. Apa yang dia putuskan, dia tidak akan kembali. Pergi bersama Ye Yuan memang berisiko, tapi keuntungannya akan lebih tinggi. Setelah pergi, akan sulit untuk mengikuti Ye Yuan lagi. Hati kuning besar seperti cermin bening. Namun, dia juga tidak pernah berpikir untuk pergi sebelumnya. Jika bukan karena Ye Yuan, dia juga bisa melangkah ke surga penguasa suci dalam hidup ini. Oleh karena itu, dia tidak mempertimbangkannya sama sekali dan menjawab Ye Yuan. Para leluhur sekte surgawi Giok sejati, tokoh dikdaya Saint Exalt yang pernah memimpin 5 wilayah surgawi agung, juga binasa di sana. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Kuning besar mengangguk dan berkata, ya, kenapa saya tidak pergi? Bukankah kalian mempunyai pepatah yang mengatakan, kekayaan dan peluang datang bersama bahaya? Mungkin perjalanan ini adalah juga keberuntunganku, keberuntungan kuning besar. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia mendesah dan berkata, baiklah, mari kita tantang alam mistik saringan suci ini. Karena kuning besar mempertaruhkan nyawanya untuk menemaninya, Ye Yuan, tentu saja akan mengingatnya di dalam hatinya. Sekte surgawi Giok sejati, puncak Garpu Giok. Ada banyak batasan yang memagarinya. Puncak Garpu Giok ini adalah tanah terlarang terbesar dari sekte surgawi Giok sejati yang dibicarakan oleh Han Fang. Tempat ini, selain sekte master, tidak ada yang boleh mendekatinya. Ketika sekte surgawi Giok sejati berada di puncak kejayaannya, kekuatan yang sangat kuat pernah diterapkan di sini. Bahkan surga penguasa suci pun akan kesulitan untuk masuk ke dalamnya. Merasakan gelombang undulasi yang mengerikan ini, kuning besar merasakan teror yang mendalam juga menyerang jantung. Dia merasakan bahaya. Tuan Ye, tempat ini, kuning besar juga tidak bisa memasukinya. Kenapa kita tidak pergi dulu? Setelah kembali, perlahan-lahan kami akan memikirkan caranya, kata kuning besar.
Ye Yuan tersenyum dan berkata, sudah datang, kenapa terburu-buru? Ia sedang mondar-mandir di sekitar pintu masuk dan melihat ada alur di dermaga batu dengan sangat cepat, bentuknya sangat aneh. Tapi ketika Ye Yuan melihat alur ini, matanya bersinar, gunung bentangan surga sudah ada di telapak tangannya. Bentuk alur ini persis sama dengan dasar gunung bentangan surga. Ye Yuan menempatkan gunung bentangan surga ke dalam alur, batasan mengerikan itu hilang tanpa jejak dalam sekejap. Ketika kuning besar melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh. Itu, benar-benar bisa bekerja seperti ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, harta karun ini adalah milik Qian Giok sejati. Sangat wajar jika dia menggunakan gunung bentangan surga sebagai mata formasi. Tanpa batasan, kedua orang itu melakukan perjalanan tanpa hambatan hingga mencapai puncak gunung. Namun, berjalan di sepanjang jalan, itu sangat normal. Tidak ada area yang mencurigakan sama sekali. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, aneh, karena puncak Garpu Giok ini disebut sebagai area terlarang, tidak mungkin itu hanya gunung kosong kan? Mungkinkah? Tatapannya memandang ke arah jurang setinggi 100.000 kaki di depan. Kuning besar. Ye Yuan berteriak ringan dan melompat ke jurang maut bersama kuning besar. Namun saat dia melompat, jantung Ye Yuan berdebar kencang. Kekuatan yang kuat dan aneh membuat sosoknya anjlok dengan cepat. Jatuh dengan kecepatan ini, bahkan jika dia adalah pusat kekuatan surga penguasa Giok, dia pasti akan mati juga. Di lautan kesadarannya, Mitian berkata, cepat dorong gunung segudang alam. Ye Yuan tiba-tiba menyadari dan buru-buru mengeluarkan gunung bentangan surga lagi, dan menyuntikkan esensi surgawi untuk merangsangnya. Sosok Ye Yuan tiba-tiba berhenti dan melayang di udara. Melihat ini, dia juga menghela nafas lega. Bagaimanapun, kuning besar adalah surga penguasa suci. Meskipun dia agak campur aduk, dia hampir tidak bisa menstabilkan sosoknya. Ye Yuan mengeluarkan banyak keringat, dan dia berkata, aku masih ceroboh. Aku tidak menyangka masih ada kekuatan aneh di balik tebing ini. Kekuatan ini bukan berasal dari pembatasan. Tampaknya terbentuk secara alami. Namun, di lautan kesadarannya, Mitian berkata dengan penuh semangat, bocah bau, kamu telah mengambil harta karun. Energi agung mencakup lebih dari 10.000 mil. Ini adalah medan gaya yang dibentuk oleh energi agung. Pasti ada energi agung di gunung ini. Dengan itu, gunung segudang alammu akan dapat diangkat menjadi harta karun agung. Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata dengan terkejut, sebenarnya ada hal seperti itu. Benar-benar mendapatkannya dengan mudah bahkan tanpa mencarinya. Sejak mengetahui asal-muasal gunung bentangan surga, Ye Yuan terus-menerus ingin mengembalikannya ke kondisi puncaknya. Dia tidak menyangka akan benar-benar menemukan energi agung di sini. Mitian berkata, kamu mendesak gunung segudang alam dan temukan area dengan medan kekuatan terkuat. Tempat itu adalah pintu masuknya. Ye Yuan sedikit mengangguk dan mulai mendesak gunung bentangan surga. Dia menenangkan tubuh dan pikirannya dan sepenuhnya mengandalkan gunung bentangan surga untuk merasakannya. Semakin banyak esensi ilahi yang disuntikkan, itu berarti semakin kuat medan gaya di sana. Segera, dia melihat lubang yang dalam di tebing. Itu dia, Ye Yuan berkata dengan penuh semangat. Dia bisa merasakan gelombang-gelombang misterius datang dari dalam. Ketika kuning besar melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya dengan heran juga. Memasuki gua, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil menghela nafas, bahkan jika seseorang tahu bahwa ada harta berharga di tebing ini, tanpa kekuatan surga penguasa suci, mustahil untuk mendapatkannya juga. Dia tidak mampu mengatasi medan kekuatan aneh itu bahkan ketika dia menggunakan aturan tata ruang. Jika surga penguasa Giok biasa datang ke sini, hanya akan ada satu akibat, yaitu jatuh ke dalam kematian mereka. Kuning besar mengangguk dan berkata, medan kekuatan ini membawa kekuatan surga. Agak menakutkan, ingin datang ke sini, setidaknya membutuhkan kekuatan setengah langkah surga penguasa suci juga. Kedua orang itu berjalan menyusuri pintu masuk gua. Semakin dalam mereka masuk, semakin mereka merasakan gelombang kuat yang menyebar. Cahaya itu berangsur-angsur menjadi terang. Bagian dalamnya juga menjadi semakin lebar. Ye Yuan melihat ada penghalang putih susu di depannya yang menghalangi jalan. Dia bisa merasakan gelombang aura kekacauan memancar dari dalam penghalang berwarna putih susu ini. Dan di tengah kekacauan tersebut, ada sekelompok kecil massa udara berwarna kuning pucat, mengeluarkan aura yang lebih solid dan misterius. Agaknya,
Itulah energi agung yang dibicarakan Mitian. Aku tidak menyangka sebenarnya ada tembok pembatas di sekte kecil ini. Tidak heran energi agung akan muncul di sini. Kemungkinan besar, gunung segudang alam ini melewati tembok pembatas. Itulah caranya mendarat di sini. Orang bodoh yang memperoleh gunung segudang alam pasti tidak tahu bahwa kekuatan ini adalah energi agung, menjadi sangat bodoh. Kata Mitian. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia menghela nafas dan berkata, Yan Giok sejati ini sedang duduk di gunung harta karun tapi tidak menyadarinya. Namun, dia ingin menggunakan kekuatan dunia bentangan surga untuk memperbaiki gunung bentangan surga. Ironis sekali. Dengan memanfaatkan energi agung, gunung bentangan surga dapat diperbaiki, dan bahkan menjadikannya harta agung. Tapi Yan Giok sejati jelas tidak tahu sama sekali. Perilaku yang ditentukan Cakrawala. Tidak peduli seberapa kuat Yan Giok sejati, dia juga hanyalah seorang tiran lokal, itu saja. Senior, itu energi agung. Ye Yuan menunjuk ke masa udara kuning pucat itu dan bertanya. Mitian mengangguk dan berkata, benar. Namun, energi agung ini sedikit kurang. Aku khawatir itu hanya akan membuat gunung segudang alammu menjadi harta agung kelas 1. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mampu mencapai harta agung sudah sangat bagus. Lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Tanya Mitian. Ketika Ye Yuan mendengarnya, kekuatan naga di tubuhnya melayang ke langit. Segera, dia berubah menjadi wujud naga biru yang panjangnya beberapa ratus kaki. Saat naga sejati muncul, mata banteng kuning besar langsung menjadi piring lebar dan dia berkata dengan ngeri dan ketakutan, Anda, bagaimana Anda bisa, benar, naga sejati. Naga sejati adalah roh kekacauan sejati, sangat langka. Naga sejati belum pernah muncul di benua hujan cerah sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar bertemu dengan naga sejati. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan bukan hanya seorang alkemis surgawi yang luar biasa, dia sebenarnya juga seorang naga sejati. Tidak perlu membuat keributan, aku memiliki setengah garis keturunan ras naga, jadi berubah menjadi naga sejati bukanlah masalah besar, kata Ye Yuan. Anda mengatakannya terlalu enteng. Kekacauan roh sejati adalah kesayangan surga. Masing-masing adalah eksistensi yang sangat hebat. Anda sebenarnya dari ras naga. Kata kuning besar terbata-bata. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh benar-benar berlari keluar dari tembok pembatas. Orang yang datang itu berkata dengan kaget dan marah, siapa itu? Untuk benar-benar berani melanggar tanah terlarang giok sejatiku. Ketika Ye Yuan melihatnya, hatinya juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tokoh dikdaya surga penguasa suci sebenarnya tersembunyi di tanah terlarang sekte surgawi giok sejati. Di depannya ada seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping, tampak kurus dan kelaparan seperti hendak mati. Dia tampak sangat menakutkan. Sebenarnya ada surga penguasa suci 3 kesengsaraan di sini. Banteng kecil ini sepertinya bukan tandingannya. Mitian sedikit terkejut saat berkata. Ye Yuan semakin terkejut saat mendengarnya. Orang tua ini sebenarnya adalah surga penguasa suci 3 kesengsaraan. Meskipun melampaui kesengsaraan tidak akan meningkatkan kekuatan surga penguasa suci, ingin berhasil melampaui kesengsaraan membutuhkan kekuatan yang kuat. Jadi para tokoh dikdaya surga penguasa suci juga sering menggunakan jumlah kesengsaraan untuk membedakan kekuatan. Orang tua ini mampu melampaui kesengsaraan Dao penguasa suci sebanyak 3 kali, dan kekuatannya dapat dilihat secara sekilas. Kuning besar bahkan belum pernah melampaui kesengsaraan Dao sekalipun. Oleh karena itu, dia secara alami bukanlah tandingannya. Ketika lelaki tua itu melihat Ye Yuan, dia juga terkejut dan berkata, naga sejati. Naga sejati benar-benar muncul di benua hujan cerah. Hahaha. Exalt ini kebetulan kekurangan tunggangan, karena kau secara sukarela datang, maka Exalt ini tidak akan bersikap sopan. Setelah terkejut, reaksi pertama lelaki tua itu sebenarnya adalah menangkap Ye Yuan dan menggunakannya sebagai tunggangan. Naga sejati sebagai tunggangan, tidak hanya akan mendapatkan muka, akan ada penolong yang hebat di masa depan. Kebetulan kekuatan Ye Yuan saat ini tidak kuat, dan tepat untuk ditangkap. Tapi sebelum Ye Yuan mengatakan apapun, Mitian di lautan kesadarannya sudah sangat marah. Ye Yuan hanya merasakan kemarahan yang sangat besar yang hampir ingin membakarnya sepenuhnya di lautan kesadarannya. Bodoh, keberanian yang sungguh mengerikan. Ras nagaku memiliki roh sejati yang tertinggi, kamu benar-benar berani memiliki ide ini, bersiaplah untuk menanggung kemurkaanku. Dengan kalimat ini, Mitian tidak mengkomunikasikannya dengan Ye Yuan melalui akal ilahi,
tetapi dia mengatakannya kepada orang tua itu. Suara itu sangat marah. Ketika suara ini muncul, itu membuat lelaki tua dan kuning besar ketakutan pada saat yang bersamaan. Banteng kecil, dengarkan perintahku. Pukul orang tua ini menjadi daging cincang untukku. Suara Mitian muncul lagi dan berkata pada kuning besar. Kuning besar tiba-tiba tersadar dan berkata dengan cemas, Tuan Ye, mungkinkah kamu diambil alih? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah senior yang tinggal di tubuhku. Dia bersedia memberimu petunjuk, itulah kesempatan keberuntunganmu. Saat kuning besar mendengarnya, dia tidak bisa menahan nafas lega. Tapi dia juga mengerti bahwa senior yang tinggal di tubuh Ye Yuan ini pastinya adalah naga sejati juga. Berani berbicara tentang memberikan petunjuk kepada surga penguasa suci, kekuatan senior ini mungkin sangat menakutkan. Hanya saja, lelaki tua itu tidak setuju dan berkata dengan nada menghina, seseorang yang bahkan tidak memiliki tubuh fisik, kamu juga ingin berurusan dengan Exalt ini. Penguasa suci tiga kesengsaraan Dao ini tidak dilampaui dengan sia-sia. Seorang bocah surga penguasa suci di benua terpencil ternyata berani berbicara seperti ini kepada lelaki tua ini, kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Kata Mitian sambil tertawa dingin. Orang tua itu mencibir dan berkata, benarkah? Kalau begitu, biarkan Exalt ini menyaksikannya. Hanya melihat telapak tangan lelaki tua itu bergerak sedikit. Kekuatan mengerikan terkondensasi dan terbentuk di tangannya. Ini adalah kekuatan tokoh dikdaya surga penguasa suci. Dengan setiap gerakan dan tindakan, itu adalah aturan surgawi Dao. Saat lelaki tua itu bergerak, wajah kuning besar menunjukkan ekspresi serius. Kekuatan orang tua ini tidak sedikit pun lebih lemah dari Sein Exalt Banteng Iblis. Tenang, dengarkan aku. Kekuatan garis keturunan disembunyikan di Senke, Guan Yuan, aktifkan aturan Dao surgawi. Mitian berbicara sangat cepat, membimbing kuning besar untuk memutar kekuatan garis keturunan. Kuning besar tidak berani lalai, langsung menurutinya. Tiba-tiba, peraturan di dalam gua berguncang. Pemahaman aturan Dao surgawi yang terinspirasi dalam tubuh kuning besar sebenarnya melampaui sang kakek dengan sangat cepat. Ketika sang kakek melihat situasi tersebut, ekspresinya tiba-tiba berubah. Namun, kuning besar hanya pertama kali ini menggunakan kekuatan sebesar itu. Dia tidak seahli sang kakek. Sang kakek menyelesaikan gerakannya dengan sangat cepat. Tanpa ragu sedikit pun, dia menamparkan telapak tangannya. Mitian dengan tenang berkata, baiklah, tendang kakimu. Tubuh kuning besar menjadi sangat berubah saat ini. Penampilan itu terlihat sangat manja dan berlebihan. Tetapi kekuatannya sangat besar. Wajah banteng kuning berubah merah karena menahannya. Seolah-olah kekuatan tak terbatas telah ditahan dalam tubuhnya. ARGH. Kuning besar berseru sangat tidak terkendali dan menendang kakinya dengan sangat manja. Sang kakek menangis dengan menyedihkan, langsung memecahkan dan menyematkan diri di dinding batas dengan tendangan ini, memuntahkan darah segar dari mulutnya. Berhasil dengan satu pukulan, kuning besar tidak merasa gembira, melainkan melihat Ye Yuan dengan pandangan penuh kebencian dan berkata, Senior, apakah Anda benar-benar harus melakukan gerakan seperti ini? Gerakan sebelumnya benar-benar terlalu manja. Bahkan dia merasa sedikit malu. Tetapi kekuatannya benar-benar kuat. Kuning besar bisa merasakan bahwa telapak tangan sang kakek tadi sangat kuat. Namun, dalam konfrontasi langsung, dia benar-benar terpental. Mitian tertawa keras dan berkata, hahaha, membandingkan kefasihan masa lalu, kamu masih jauh dari itu. Dahulu kala, kuku manja banteng surga benar-benar berlebihan. Kakinya bahkan langsung menembus dinding batas. Posisinya 1000 kali lebih euforik daripada milikmu. Latihlah dengan baik. Jika kamu melatih gerakan ini dengan baik, itu sudah cukup untukmu mendapatkan manfaat seumur hidup. Buahaha. Ketika Ye Yuan mendengar itu, hampir saja dia memuntahkan darah dan berkata, bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa menciptakan gerakan begitu berlebihan. Sebaliknya, ketika kuning besar mendengarnya, ekspresinya berubah drastis dan dia berkata dengan kaget, banteng surga. Apakah mungkin bahwa senior adalah banteng surga kekacauan? Mitian tersenyum dan berkata, dapat menjadi teman dengan orang tua ini, dia tentu saja adalah banteng surga kekacauan. Kuning besar menarik napas dalam-dalam, hatinya sangat terkejut. Banteng surga kekacauan adalah garis keturunan tertinggi mereka. Tujuan utama mereka bekerja keras untuk berubah adalah garis keturunan banteng surga kekacauan. Hanya saja banteng surga kekacauan seperti naga sejati, sangat langka. Bagi benua hujan cerah,
itu tentu saja sesuatu yang tidak mungkin. Kuning besar tidak mengira bahwa orang tua yang tinggal di tubuh Ye Yuan sebenarnya adalah tingkat keberadaan seperti itu. Ini benar-benar mengejutkan secara ekstrim. Baiklah, kamu sudah menampilkan kuku berlebihan ini sebelumnya. Meskipun masih jauh dari memahami dasar-dasarnya, sudah cukup untuk menangani si bodoh ini. Sisanya aku serahkan padamu. Saat dia berkata, dia mengabaikan kuning besar, tapi menoleh ke Ye Yuan dan berkata, baiklah, dorong kekuatan nagamu yang sebenarnya hingga ekstrim dan letakkan tanduk nagamu di dinding pembatas. Gunakan hatimu untuk merasakan, rasakan aturan surgawi Dao. Ras nagaku yang sebenarnya lahir dari kekacauan. Oleh karena itu, kita secara alami dapat bergabung ke dalam kekacauan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell